Pedang surgawi Suanyuan. Setelah mendengar kata-kata ini, Jun Changqiao segera mengingat adegan yang dia lihat dalam ilusi. Sebelum Gu Suanyuan meninggal, dia telah memberikan pedang yang dia gunakan untuk membunuh musuhnya kepada seorang anak. Tunggu sebentar. Jun Changqiao segera memahami inti masalahnya. Dia berdiri dan berseru, "Senior, bisakah kamu menjadi anak yang diberikan Gu Suanyuan saat itu?" Pedang suci, dan pedang surgawi Suanyuan. Hanya sedikit pemikiran dan dia akan mengerti. Anda? Tangan Jian Guiksu gemetar. Bagaimana kamu tahu anak itu? Dari ekspresi dan tindakannya, dia tampak sangat tidak percaya dan bersemangat. Karena junior ini pernah secara tidak sengaja memasuki dunia ilusi dan secara pribadi menyaksikan adegan Gu senior melawan Kaisar Iblis Surgawi sampai kematiannya, kata Jun Chang sambil tersenyum. Tangan Jian Guiksu bergetar lebih cepat. Ramalan. Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan berkata, "Kamu benar. Orang tua ini benar-benar dapat bertemu dengan yang ditakdirkan dalam hidup ini." Ramalan. Apa hubungannya ini dengan dia? Jun Changqiao bingung. Jun, Patriark. Jian Guiksu berdiri dan berkata, "Silakan ikut dengan orang tua ini." Keduanya meninggalkan gubuk bambu dan berhenti di depan dinding batu di belakang gunung. Ledakan. Jian Guiksu meletakkan tangannya di alur yang tidak mencolok. Sebuah pintu batu perlahan terbuka, dan aura sejarah bertiup. "Silahkan." Jun Changqiao masuk, bingung. Di belakang pintu ada lorong yang tidak terlalu sempit. Dilihat dari permukaan dinding yang kusam di kedua sisi, itu mungkin buatan manusia dan bahkan memiliki beberapa sejarah. Lorong itu pada awalnya paralel, tetapi secara bertahap miring ke bawah. Keduanya berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya memasuki gua yang luas. Ada 8 pilar besar di gua yang berfungsi sebagai titik dukungan. Wyvern dan binatang buas yang hidup diukir pada mereka. Ada platform batu di tengah. 2 patung didirikan di peron, seorang gadis kecil memeluk pedang dan seorang pria paruh baya berjubah hitam menjaganya. Ekspresi Jun Changqiao serius. Bukankah pria parubaya yang menjaga anak itu adalah pedang suci Guiksu? Dan pedang yang dia peluk, Jun Changqiao tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia berseru, "Pedang surgawi Suanyuan senior Gu. Tidak buruk." Reruntuhan Sinhole Sword Sein berkata dengan serius. Dengan kata lain, kata Jun Changqiao dengan cemberut, "Gadis kecil yang kamu lindungi adalah orang yang dikirim oleh senior Gu." Tidak buruk. Jun Changqiao terdiam. Sebelum mewarisi alam Suanyuan, dia hanya tahu bahwa orang yang dikirim adalah seorang anak. Namun, dia tidak pernah bisa memberitahu jenis kelamin anak itu. Sekarang, dia akhirnya mengetahui bahwa itu adalah seorang gadis. Di mana dia? Ayo pergi. Kamu mau pergi kemana? Saya telah mencari di seluruh alam semesta atas, tetapi saya belum menemukan berita apapun. Pada titik ini, ekspresi sedih muncul di wajah Jian Guiksu, seolah-olah dia sangat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi anak itu. "Apa hubunganmu dengan senior Gu?" Jun Changqiao bertanya. Seorang guru dan seorang teman. Kenangan masa lalu berangsur-angsur muncul di mata Jian Guiksu, dan pikirannya berangsur-angsur melayang ke masa muda yang pernah hilang darinya. "Senior." Jun Changqiao menyela, "Di mana pedang surgawi Suanyuan?" "Ai." Jian Guiksu menghela nafas. "Ceritanya panjang. Kalau begitu mari kita sederhanakan," kata Jun Changqiao, "aku baru saja menghancurkan armada Kaisar Iblis. Waktu tidak memungkinkanmu untuk bermain dengan kenangan. Sistem tidak bisa berkata-kata. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang bagus. Ada ruang tersembunyi di dalam gua." Ketika Jun Changqiao masuk, hal pertama yang dilihatnya adalah pedang sederhana dan tanpa hiasan yang tergantung di dinding. "Jun, Patriark." Jian Guiksu berkata, "Ini adalah pedang surgawi Suanyuan." Ekspresi Jun Changqiao serius. Pedang itu tergantung di dinding. Itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, tetapi aura yang dipancarkannya cukup untuk menggerakkan orang. Itu bahkan membangkitkan adegan yang mereka lihat dalam ilusi, di mana mereka melihat pria yang bertarung melawan ribuan pasukan pria dan kuda sendirian. "Bolehkah aku mengambilnya?" "Iya." Jian Guiksu menambahkan, "Pedang ini disiapkan untuk yang ditakdirkan." Suara mendesing. Jun Changqiao melangkah maju. Saat dia semakin dekat ke pedang surgawi Suanyuan, dia merasakan aura yang bahkan lebih mengejutkan. Gou Sheng biasanya sangat menyenangkan, tetapi hari ini, dia sangat serius. Dia bahkan memiliki hati kekaguman. Jian Guiksu, yang berdiri di belakangnya, juga menjadi semakin bersemangat. Dia lebih muda dari Gu Suanyuan dalam hal senioritas. Di era itu, dia pasti penggemar kecil. Meskipun dia memiliki gelar Sword Sein sekarang, dia telah dibimbing oleh pihak lain. Karena itu,
Dia selalu menjaga pedang ini, menunggu yang ditakdirkan untuk mewarisinya. Satu-satunya rasa sakit adalah, para murid yang tidak melindungi Gu Xuanyuan dengan baik masih hidup. Bang! Sementara Jian Guixu berpikir, Jun Changqiao terpental kembali dan terbanting ke dinding. Tangannya yang terangkat bergetar hebat seperti tersengat listrik. Melihat ini, hati Jian Guixu tenggelam. Jun Patriark pergi untuk menyentuhnya dan terpental. Ini berarti tidak ada takdir. Jun Patriark, Jian Guixu berkata dengan getir, sepertinya kamu bukan orang yang ditunggu-tunggu oleh pedang surgawi Xuanyuan. Biarkan aku mencoba lagi. Jun Changqiao tidak berniat menyerah. Dia berjalan menuju pedang surgawi Xuanyuan, tetapi saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia dikirim terbang seperti sengatan listrik. Mendesah. Jian Guixu menatap langit dan menghela nafas. Setelah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia berpikir bahwa dia akhirnya bertemu dengan yang ditakdirkan. Pada akhirnya, kenyataan memberinya pukulan kejam. Tidak nyaman. Dia ingin menangis. Aku tidak percaya. Jun Changqiao menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas lagi. Kamera berbalik dan melihat Gou Sheng tergeletak di tanah, mulutnya berbusa. Jelas, dia tidak ditakdirkan dengan pedang surgawi Xuanyuan. Adapun keadaan menyesalnya, meskipun sebagian karena sengatan listrik, itu lebih merupakan efek samping dari penggunaan Unstoppable Blade. Senior, siapa nama gadis itu? Setelah beberapa hari pemulihan, meskipun Jun Changqiao sangat lemah, dia bisa berbicara. Pedang surgawi Xuanyuan disembunyikan di ruang rahasia. Karena dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya, dia mulai bertanya tentang gadis yang memegang pedang itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia tahu rahasia bagaimana memahaminya. Jian Guixu berkata, nama gadis itu adalah Si Jingxuan. Puff. Jun Changqiao langsung memuntahkan semua teh di mulutnya. Jian Guixu mengulurkan tangan untuk menyekat teh di wajahnya dan bertanya dengan bingung, Jun Patriark, ada apa denganmu? Ding! Sistem meniru perintah dan berkata, tugas sampingan Si Jingxuan telah dipicu. Tidak, tidak ada. Jun Changqiao perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata pada dirinya sendiri, seharusnya nama yang sama, kan? Ketika Jian Guixu menyebut nama itu, Gou Sheng langsung teringat pada kepala istana dari istana Miaohua, yang bertanggung jawab atas sekte di dunia abadi. Tapi, murid Gu Xuanyuan telah dikirim sejak lama. Usia keduanya tidak cocok sama sekali. Nama yang sama, seharusnya hanya nama yang sama. Sistem berkata, apakah tuan rumah masih ingat bahwa Gu Hongzhenren pernah berkata bahwa tuan istana Si adalah anak dimensi? Apa maksudmu? Gu Xuanyuan harus dianggap sebagai penguasa alam Xuanyuan. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dan muridnya adalah, pikirkan baik-baik, pikirkan baik-baik. Jun Changqiao terdiam. Apakah saya perlu berpikir dengan hati-hati? Sangat mudah untuk mengetahuinya dengan jari-jari kaki saya. Apa yang kamu tunggu? Sistem berkata, cepatlah kembali ke dunia abadi dan bawa tuan istana Si keluar. Mungkin dengan begitu kamu bisa mengendalikan pedang surgawi Xuanyuan. Jun Changqiao terdiam dan berkata, aku bahkan tidak terburu-buru untuk menjadi kaisar. Mengapa kamu, seorang Kasim? Aku hanya khawatir tentang Palace Master Si. Perjalanan antar bintangnya dengan tuan rumah hampir seperti udara. Tunggu, siapa yang kamu panggil Kasim? Jun Changqiao benar-benar ingin mendapatkan pedang Xuanyuan. Belum lagi seberapa kuat senjata itu, setidaknya itu bisa dianggap mewarisi wasiat Gu Xuanyuan lagi. Dari Ruins of Answord Sein, dia mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Si Jingxuan, yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan Palace Master Si. Pada akhirnya, dia terlalu memikirkannya, mendesah. Jun Changqiao berpikir dalam hati, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia, dan saya harus bertemu semuanya. Sistem mengambil kesempatan untuk mengejeknya, jarang tuan rumah menyadari ini. Jun Patriark, Si Jingxuan maju 2 langkah dan bertanya, apakah ini pedang yang kamu bicarakan? Iya, bisakah aku menurunkannya? Tolong jangan. Sebelum Jun Changqiao bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya melebar, karena Si Jingxuan telah mengambil pedang Xuanyuan di tangannya dan dengan lembut membelai garis terukir di sarungnya. Sebenarnya, dia menurunkannya dengan mudah. Ini, The Ruins of Answord Sein tercengang, dan kemudian dia berkata dengan gembira, dia adalah orang yang ditakdirkan yang telah ditunggu oleh senior Gu. Wei Buzi pernah meramal untuknya, mengatakan bahwa tidak lama kemudian, pedang Xuanyuan akan menunggu orang yang ditakdirkan. Awalnya, dia mengira itu Jun Changqiao, tetapi sekarang dia tahu bahwa orang yang ditakdirkan itu adalah dia. Hahaha. Jian Guixu tertawa terbahak-bahak dengan air mata di matanya, Senior Gu, aku, Jian Guixu, tidak akan mengecewakanmu.
Saat itu, Gu Xuanyuan hanya mempercayakan muridnya kepadanya, tetapi dia dengan sukarela mengambil tanggung jawab untuk menjaga pedang Xuanyuan. Hari ini, orang yang ditakdirkan akhirnya datang, dan dia telah memenuhi salah satu keinginannya. Jun Changqiao juga cukup bersemangat. Meskipun pedang itu tidak mengenalinya, pedang itu mengenali si Jingxuan. Mereka semua adalah teman baik, jadi tidak masalah kepada siapa hadiah itu diberikan. Jun, Patriark. Si Jingxuan membelai pedang Xuanyuan dengan penuh kasih saat dia bertanya dengan lemah, bisakah aku menarik pedang? Tentu, lakukan sesukamu. Dentang, si Jingxuan meletakkan satu tangan di gagang pedang dan dengan mudah menariknya keluar dari sarungnya. Suara itu bergema di ruang rahasia. Jun Changqiao tidak punya waktu untuk melihat pedang surgawi Xuanyuan, karena saat pedang itu terhunus, momentum pedang khusus menyebar dari celah, langsung menyelimuti tubuh si Jingxuan, dan ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Tidak baik. Jun Changqiao melihat situasinya buruk dan mengulurkan tangan untuk mengambil peles Master Yi. Namun, begitu 5 jarinya menyentuh pedang Qi, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu besar. Seluruh tubuhnya menabrak dinding dengan keras. Ledakan. Ada kekuatan yang kuat dalam kekuatan pedang, dan Jian Guisu mau tidak mau dikirim terbang. Dia berseru, ini adalah niat pedang biduk surgawi senior Gu. Apa maksudmu? Jun Changqiao berkata sambil menekan rasa sakit di dadanya. Jian Guixu berkata, senior Gu adalah kultivator ganda pedang dan seni bela diri. Dia menciptakan Celestial Deeper Sword Intense sendiri, dan ketajamannya tak tertandingi di alam semesta bagian atas. Saya tidak pernah berpikir bahwa niat pedang tertinggi akan disegel di pedang surgawi Xuanyuan. Langsung ke intinya, Jun Changqiao tidak tertarik mendengarkan ceritanya. Dia lebih peduli tentang keselamatan Tuan Istana Shi. Jian Guixu berkata, gadis ini mewarisi niat pedang biduk surgawi senior Gu. Begitu dia menguasainya, pencapaiannya dalam ilmu pedang pasti akan meningkat dengan pesat, dan manfaatnya akan lebih besar daripada jika dia memiliki pedang surgawi Xuanyuan. Saya mengerti. Jun Changqiao sedikit santai. Tampaknya ini adalah kesempatan besar. Jika Palace Master Yi bisa mewarisinya, dia akan mendapat banyak manfaat. Mendesah. Sistem berkata, gadis yang akan menghilang di sungai panjang sejarah akhirnya akan menyambut gelombang penguatan tingkat epik. Sangat disayangkan bahwa murid tertua pergi semakin jauh. Petik 2. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kata Jun Changqiao. Sejujurnya, saya sebenarnya adalah perwujudan keadilan bagi para pembaca. Karena saya ada di dimensi yang berbeda, Anda tidak dapat melihat keluhan mereka, sehingga mereka hanya dapat menggunakan saya untuk mengekspresikannya, kata sistem itu dengan serius. Enyahlah. Doraemon bilang kamu Kasim. Seorang pria yang berpura-pura menjadi seorang gadis memiliki pipi untuk berbicara tentang saya. Dia, Tui. Wah wah wah. Momentum pedang dilepaskan lebih dan lebih intens, dan ekspresi si Jingxuan menjadi semakin menyakitkan. Terutama rambut hitamnya yang berkibar, memuaskan keinginan pembaca untuk tidak memperlihatkan rambutnya secara close-up. Senior, apakah dia baik-baik saja? Jun Changqiao khawatir. Jian Guixu berkata dengan sungguh-sungguh, mewarisi niat pedang biduk surgawi bukan hanya kesempatan baginya, tetapi juga krisis. Jun Changqiao ingin bergegas dan menariknya keluar. Dia tidak berani bertaruh. Suara mendesing. Pada saat ini, gelombang udara yang agung meletus dari tubuh si Jingxuan, dan niat pedang yang terkumpul didorong keluar, lalu membentuk pusaran dan berkumpul di depannya, menjaga jarak yang aman. Tanpa gangguan niat pedang, rasa sakit di wajah si Jingxuan berangsur-angsur melemah. Sebelum Jun Changqiao bisa santai, dia melihat wajah wanita itu berubah dari lembut menjadi dingin, dan matanya yang jernih berangsur-angsur menjadi keruh dan ganas. Adegan ini tampak akrab. Masalah. Jun Changqiao berseru, kepribadian Master Istana Shi yang lain telah muncul lagi. Kembali di benua bintang jatuh, si Jingxuan buta, dan setiap kali dia depresi, dia akan memasuki kepribadian lain. Kemudian, dia disembuhkan dengan penyedot debu, dan sejauh ini tidak kambuh lagi. Tidak, sesungguhnya, itu untuk memurnikan atribut khusus yang ada di tubuhnya. Namun, hari ini, dia mewarisi Celestial Deeper Sword Intense dan benar-benar terstimulasi lagi, dan penampilannya yang kejam tidak berbeda dari sebelumnya, atau bahkan lebih buruk. Tuan Istana Shi, Si Jingxuan yang menghitam memalingkan wajahnya, dan pedang surgawi Xuanyuan, diselimuti cahaya, menembus kehampaan, dan menebas dengan kekuatan untuk memotong ruang. Di hutan bambu, Li Qingyang dan yang lainnya sedang menonton tarian pedang Zhou Hong, terpesona. Orang ini, Ye Xingchen diam-diam bersuka cita, untungnya, aku tidak memintanya untuk bertanding. Ilmu pedang berbeda,
dan seni bela diri memiliki divisi yang sangat rinci, jadi semua orang hanya bisa menilai seberapa kuat peningkatan Zhou Hong melalui pergerakan pedang dan letusan momentum pedang. Ledakan. Tiba-tiba, gunung di kejauhan meledak. Apa yang sedang terjadi? Su Xiaomo sangat terkejut sehingga dia hampir melompat. Dia buru-buru menoleh dan melihat patriark tersandung di kejauhan, dan dari situasinya, sepertinya dia telah dipukuli. Dentang, dentang. Dalam sekejap, murid-murid terdekat dari sekte sepanjang masa semuanya menghunus pedang mereka dan berdiri di sisi kiri dan kanan patriark dengan kecepatan kilat, menatap dengan marah ke area yang dipenuhi debu di depan mereka. Gedebuk, gedebuk. Sosok anggun berjalan keluar dari debu, mengenakan gaun kuning pucat dan rambut halus. Pedang tajam di tangannya menempel di tanah, menggambar bekas pedang tipis. Semua orang melihat dan terkejut. Tuan Istana Si. Selamat tinggal, permisi. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, para murid yang berkumpul di sekitar Jun Changqiao secara kolektif menghilang, dan bahkan kembali ke tempat mengagumi pedang, bunga, dan hutan bambu, seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mereka tidak melihat apa-apa. Mati, Si Jingxuan menundukkan kepalanya dan berjalan dengan pedangnya. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata dengan keras, ini aku. Tidak apa-apa jika dia tidak berbicara, tetapi saat dia berbicara, permusuhan di mata Si Jingxuan meningkat, dan dia mengangkat pedangnya untuk menyerang. Desir, desir, aura pedang yang rumit langsung berdesir di hutan bambu. Awalnya tidak ada masalah, tetapi ketika keduanya saling berhadapan, satu menyerang dan satu bertahan, bambu di sekitarnya langsung hancur. Puff! Jian Guixu, yang berjalan keluar dari reruntuhan, melihat ini dan meludahkan seteguk darah. Bambu-bambu ini adalah spesies yang sangat berharga, dan mereka telah dibudidayakan dengan sepenuh hati. Sekarang, mereka semua hancur. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu telah kehilangan akal sehatmu lagi, Jun hanya bisa menyinggung perasaanmu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, aura ledakan meletus dan menyebar ke segala arah seperti banjir. Karena ledakannya terlalu dahsyat, kemanapun ia lewat, entah itu bambu, akar bambu, rebung, atau daun bambu, semuanya berubah menjadi bubuk. Itu seperti surga, dan langsung menjadi tanah tandus. Celepuk. Jian Guixu ambruk di tanah dan berkata dengan putus asa, sudah hilang, semuanya hilang. Si Jingxuan mengamuk. Jun Changqiao harus menghentikannya tepat waktu. Jika tidak, hutan bambu yang indah ini akan mengalami bencana. Jika Jian Guixu tahu apa yang dipikirkan Gou Sheng, dia pasti akan berteriak padanya, terima kasih. Saya berterima kasih, seluruh sekte. Petik 2. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Di reruntuhan, pedang Qi saling silang. Si Jingxuan yang gelap memegang pedang suci Xuanyuan dan menyerang dengan gila-gilaan seperti iblis wanita. Aura jahat yang memenuhi udara menjadi semakin kuat. Jika hanya itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Kuncinya adalah aura jahat terbungkus dalam aura pedang yang tajam, yang jelas merupakan maksud pedang Tiangang yang telah disebutkan oleh Jian Guixu. Wos! Aura jahat dan niat pedang memenuhi tubuh si Jingxuan. Rambut panjangnya yang berantakan dan matanya yang hitam pekat berangsur-angsur berubah menjadi merah seperti darah. Wanita yang selembut air tiba-tiba menjadi liar. Kontras ini agak besar. Namun, ada satu hal untuk dikatakan. Si Jingxuan yang berambut merah dan bermata merah bahkan lebih cantik. Yang dipedulikan Jun Changqiao bukanlah apakah dia cantik atau tidak. Yang dia pedulikan adalah setelah rambut dan matanya memerah, aura pedang menjadi semakin kuat. Ding! Tiba-tiba, pedang surgawi Xuanyuan memotong kekosongan dan menebas, memaksa Gou Sheng untuk mengeluarkan pedang abadi untuk memblokir di depannya. Deng deng deng, deng deng deng. Kedua pedang itu saling bersilangan, disertai dengan semburan api. Yang satu mundur sementara yang lain menekan. Kak, kak. Tanah retak dan debu beterbangan. Jenis bambu yang telah dimusnahkan sangat langka, dan bahkan jika bisa ditanam, mereka harus melihat tanahnya. Sekarang ada dua abadi yang bertarung di wajah, pasti akan sulit untuk melarikan diri. Jian Guixu meraung, berhenti. Kalian semua berhenti. Jangan berkelahi lagi. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Begitu dia selesai berbicara, gubuk di belakangnya langsung runtuh. Hutan bambu yang seperti surga hancur total dalam waktu singkat. Jian Guixu mencengkeram dadanya, bernapas dengan cepat seolah-olah dia terkena serangan asma. Amarah. Dari telapak kakinya hingga tengkoraknya. Dua anak. Jian Guixu mengepalkan tinjunya dan meraung, jangan lancang. Berdengung, berdengung,
Berdengung. Debu yang melayang tiba-tiba bergetar, dan permukaannya mulai diselimuti oleh pedang Qi. Ini sudah berakhir. Jian Xiaohong berkata, kakek marah. Ledakan. Sebuah ledakan datang dari daerah yang dipenuhi debu, dan si Jingxuan terhuyung-huyung keluar. Pada saat ini, tidak hanya rambut dan matanya yang memerah, bahkan bibirnya menjadi merah tua. Dia tampak sangat menawan dan genit. Apakah kamu sudah cukup? Pada saat ini, Jian Guixu berjalan dengan kepala menunduk. Gerak kakinya sangat stabil, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya akan memancarkan aura pedang yang kuat, seolah-olah seluruh orangnya telah berubah menjadi pedang. Sebagai Sword Sein, pemahaman Jian Guixu tentang jalan pedang tidak memerlukan penjelasan. Singkatnya, dia sangat kuat. Namun, ketika dia berjalan, kekuatan pedang yang telah berkumpul di sekelilingnya tiba-tiba terbang tak terkendali, berputar di belakang si Jingxuan dan secara bertahap mengembun menjadi pusaran air. Ini, Jian Guixu berkata dengan kaget, meminjam kekuatan. Si Jingxuan memegang pedangnya secara horizontal di depannya, kedua jari putihnya menempel di permukaan pedang. Bibir merahnya yang berapi-api melantunkan bahasa aneh yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Desir, 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 desir. Dalam sekejap, momentum pedang yang berputar di belakangnya tiba-tiba mengembun menjadi 12 pedang sebening kristal. Seni pedang Tiangang, seru Jian Guixu. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu dan berkata dengan gembira, mungkinkah seniorku menggunakan kemampuan khusus untuk menyimpan keterampilan pedang di pedang surgawi Xuanyuan, dan gadis ini secara alami mewarisinya setelah menggambar pedang. Jun Changqiao sama sekali tidak peduli dengan skill pedangnya, tapi dia lebih peduli dengan situasinya yang tampaknya buruk. Desir, desir. Kedua belas pedang itu berhamburan dan mengitari Gou Sheng dalam bentuk jam. Mundur. Pada saat ini, Jian Guixu berteriak, mundur dengan cepat. Mungkin karena waktu terlalu sempit, begitu dia selesai berbicara, dia membawa cucunya dan terbang ke kejauhan. Meskipun Li Qingyang dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, ketika mereka melihat pedang suci melarikan diri dalam ketakutan, mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka dan melarikan diri secepat mungkin. Jun Changqiao tidak bergerak. Tepatnya, dia tidak berani bergerak. Kedua belas pedang itu seperti 12 bom yang tergantung di sekelilingnya, memberinya firasat bahwa mereka akan meledak terlebih dahulu jika dia bergerak sedikit pun. Tuan Istana Si, ini aku, Jun Changqiao. Gou Sheng berdiri di tempat, berharap menggunakan suaranya untuk membangunkan si Jingxuan yang jahat. Sayangnya, pihak lain acuh tak acuh. Jun Changqiao tersenyum pahit dan perlahan mengangkat pedang abadi tertinggi, berkata, kalau begitu. Bum bum bum, bum bum bum. 12 ledakan mengguncang alam reruntuhan. Puff. The Ruins Sword Sein, yang telah bersembunyi di area aman, memuntahkan seteguk darah lagi. Tidak ada alasan lain. Hutan bambu hilang, rumah hilang, dan bahkan gunung tempat dia tinggal di pengasingan berubah menjadi kehampaan di bawah pemboman. Dipahami, ini adalah tanda tidak menyenangkan yang telah muncul sebelumnya. Tuan, Zhou Hong berkata dengan getir, apakah Anda mengerti apa yang pernah dikatakan murid ini? Apa itu? Yang terbaik adalah tidak bertemu dengan Patriark. Aku mengerti, Jian Guixu mencengkeram dadanya dan berkata, orang ini adalah kutukan. Sebuah gunung yang dulu hidup dalam pengasingan diratakan dengan tanah oleh 12 ledakan berturut-turut. Namun, ketika debu mengendap dan gelombang udara melemah, sosok Jun Changqiao dan si Jingxuan secara bertahap muncul dalam pandangan semua orang. Mereka tergantung di udara, dipisahkan oleh jarak 10 kaki. Yang satu memiliki rambut acak-acakan dan dalam keadaan menyedihkan, sementara yang lain memiliki bibir merah menyala dan menawan dan mempesona. Tuan Istana Si sangat kuat. Su Xiaomo berkata, dia benar-benar memukuli Patriark ke dalam keadaan yang menyedihkan. Patriark mungkin khawatir dia akan menyakiti Palace Master Si, jadi dia tidak berani serius. Mustahil. Su Xiaomo dan yang lainnya berkata serempak. Setelah bersama selama bertahun-tahun, mereka memahami sifat lugas Patriark dengan sangat baik. Jika dia bisa menaklukkan si Jingxuan dengan pukulan berat, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Mengapa? Jun Changqiao, yang digantung di udara, merobek pakaian di bahunya dan berkata, Tuan Istana Si, setelah menjadi jahat, haruskah Anda menargetkan saya? Ada begitu banyak orang yang hadir. Faktanya, Jian Guixu ada di sampingnya ketika dia menghunus pedangnya. Tapi dia tidak mencari siapapun kecuali dia. Untuk fenomena yang tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang ilmiah ini, Jun Changqiao biasanya mendefinisikannya sebagai, aku terlalu tampan. Karena, si Jingxuan mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arahnya, berkata dengan dingin, kamu tidak bersih. Patriark tidak bersih.
Li Qingyang dan yang lainnya bergumam di dalam hati mereka. Saya mandi pagi dan sore, sikat gigi dan pakai masker wajah sebelum tidur, bagaimana saya tidak bersih? Hatimu, darahmu, jiwamu, si Jingxuan berkata, kamu tidak bersih. Haha, Jun Changqiao tertawa dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa hatiku, darahku, dan jiwaku tidak bersih? Apakah kamu ingin tahu? Si Jingxuan mengumpulkan tiangang sword inten ke dalam senjata dan berkata dengan dingin, gali jantungnya, keluarkan darahnya, dan cabut jiwanya, maka kamu akan lihat. Ayo, Jun Changqiao merobek pakaian di dadanya dan berteriak, biarkan aku melihat apakah kamu bersih atau tidak. Wosh, tiba-tiba, si Jingxuan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat, tetapi dalam hal ini, dia harus menggunakan gerakan lambat. Satu perlahan mengangkat pedangnya dan menusuk, yang lain menunjukkan dadanya dan sepertinya tidak berniat untuk melawan. Puci, adegan yang semula direncanakan menjadi lambat selama 10 detik tiba-tiba kembali normal. Pedang Xuan Yuan, yang berisi maksud pedang tiangang, langsung dimasukkan ke dada Jun Changqiao, menyebabkan dia melihat ke bawah dengan linglung. Wanita ini, dia serius. Kepala keluarga, Li Qingyang dan yang lainnya berseru. Menetes, menetes. Darah mengalir ke bawah pedang dan kemudian memercik ke tanah. Jun Changqiao berjuang untuk mengangkat kepalanya dan tersenyum, apakah itu bersih? Anda? Si Jingxuan berdiri di depannya dengan kaget, tangan yang memegang pedang sedikit bergetar, dan air mata berangsur-angsur berkumpul di mata merahnya. Maaf, aku tidak bisa membantumu, menyelesaikan atribut aneh, dan membiarkanmu menjadi gila lagi. Aku harap, kematianku, dapat membangunkanmu. Suara Jun Changqiao menjadi semakin lemah, dan akhirnya bahunya merosot dan kepalanya tertunduk. Kepala keluarga, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berteriak sekuat tenaga. Ah, si Jingxuan melepaskan pedang Xuan Yuan, memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan menjerit kesakitan. Air mata keluar dari matanya, dan saat air mata jatuh, mata merahnya berangsur-angsur memudar, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Hari ini, Jun Changqiao meninggal, membangunkan si Jingxuan yang menghitam. Sama seperti para pembaca yang dipimpin oleh Little Do dengan bersemangat mengetik bunga penutup, di bagian komentar bab ini, Jun Changqiao, yang menundukkan kepalanya dari awal hingga akhir, bergumam dalam hatinya, langkah ini benar-benar berhasil. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya masih berteriak kesakitan, tetapi mereka semua diam-diam berkata, aktingku baik-baik saja, kan? Apakah cukup untuk merobek jantung dan paru-paruku? Petik 2. Ketika pisau tajam menyerang, Jun Changqiao menggunakan Heart to Retract. Dia sudah dalam kondisi lemah. Bagaimana dia masih bisa melawan si Jingxuan? Jangan tanya. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi orang tua Taixuan. Apa lelucon? Satu-satunya alasan Jun Changqiao bisa berdiri seperti laki-laki adalah karena dia telah menggunakan fungsi pengaturan ulang 3 kali sistem. Faktanya, ketika si Jingxuan tiba-tiba mengangkat pedangnya setelah menjadi gelap, Gou Sheng akan terpotong-potong jika dia tidak bereaksi cukup cepat. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak poin reputasi di sakunya, dan poin kontribusi ada di mana-mana. Bahkan jika dia menyelesaikan 3 poinnya dan dengan paksa meningkatkan kemampuan bertarungnya, dia masih belum pulih ke kondisi puncaknya. Kalau tidak, dia akan meninju wanita itu ke tanah. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan kegilaan si Jingxuan adalah Jian Guixu. Tidak hanya orang ini tidak membantu, dia bahkan meminjam kekuatan pedangnya. Itu benar-benar menambahkan bahan bakar ke api. Tidak ada jalan lain. Jun Changqiao hanya bisa memainkan pertunjukan. Dia mencoba menggunakan kematiannya sendiri untuk membangunkan si Jingxuan yang gelap. Plot lumpuh semacam ini benar-benar efektif. Ketika tangan dan kepala Jun Changqiao jatuh, kesadaran terakhir di tubuh si Jingxuan yang belum padam tiba-tiba melakukan serangan balik dan berhasil mengambil kembali inisiatif. Kepala keluarga, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berteriak sekuat tenaga. Karena penampilannya terlalu realistis, kesedihannya dilebih-lebihkan sampai ekstrim. Para pria terdiam, dan para wanita menangis. Kau membunuh keponakanku. Gu Tianxing tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengumpulkan energi di telapak tangannya dan meraung, mati. Ayah. Gu Zhaoxi buru-buru memeluk ayahnya dan berkata sambil menangis, tenang, jangan gegabah. Dia sudah mati. Siapa yang masih bisa tenang? Sekte Master Jun, rambut dan mata si Jingxuan kembali normal. Dia sudah menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Kemudian, dia dengan tegas mengeluarkan pedangnya dan memegangnya di depan lehernya. Aku akan pergi bersamamu. Tepat ketika dia hendak menggorok lehernya, sebuah tangan meraih gagangnya.
Aku masih hidup. Gan. Si Jingxuan memandang Jun Changqiao dengan linglung. Gu Tianxing, yang dipeluk erat oleh putranya, dibekukan dalam keadaan berjuang. Dia jelas telah kehilangan semua tanda kehidupan, jadi bagaimana dia tiba-tiba hidup kembali. Pada saat ini, Gu Tianxing melirik murid sekte sepanjang masa dari sudut matanya dan menyadari bahwa mereka berdiri di posisi semula seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ilmu pedang junior Brother Zhou telah menjadi lebih indah. Aku pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus di final Perang Suci Semesta. Jika ada kesempatan, aku harus berdebat dengan junior Brother Zhou. Semua orang berbicara satu sama lain, membuat Gu Tianxing merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Semua murid yang mengenal Jun Changqiao dengan baik tahu bahwa dia sedang berakting dan bahkan bekerja sama dengannya secara diam-diam. Hanya Jian Guixu dan yang lainnya yang percaya itu benar. Jika Academy Award diberikan kepada sekte sepanjang masa, mereka pasti pantas mendapatkannya. Si Jingxuan terbangun. Jun Changqiao, yang menderita serangan pedang, dibalut oleh Sun Wukong. Kadang-kadang, dia akan meringis kesakitan ketika lukanya terpengaruh. Meskipun dia baik-baik saja, itu pasti menyakitkan. Apalagi saat kekuatan yang diberikan oleh ketiga nilai tersebut melemah, seluruh tubuhnya menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Kau bahkan tidak menginginkan hidupmu untuk wanita itu. Rose of Flowers masuk dari luar. Jun Changqiao meraung dalam hatinya, pasti Big Mouth Su yang menyebarkan berita itu lagi. Satu orang. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan menghadapi semua jenis kesalahpahaman. Hanya dalam aspek ini dia tidak akan salah menuduh Su Xiaomo. Karena memang dia yang menyebarkan berita itu. Sekarang, seluruh sekte sedang berbicara tentang patriark yang mengorbankan dirinya untuk mereformasi si Jingxuan yang mengamuk. Itu, saya, Jun Changqiao tergagap. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Rose of Flowers berkata, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah patriark sekte sepanjang masa dan memiliki sekelompok murid untuk didukung. Kamu harus berpikir dengan hati-hati ketika melakukan hal-hal tertentu. Jun Changqiao terdiam. Pada saat itu, dia sudah menghitung situasinya. Tidak akan ada kecelakaan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk menjelaskan dirinya sendiri, karena dia benar. Rose of Flowers tidak menegurnya lagi. Setelah bertanya tentang luka-lukanya, dia pergi. Melihat sosok yang menghilang secara bertahap, Jun Changqiao merasakan sakit di dadanya lagi. Kepala keluarga, Sun Wukong berkata lemah, nyonya cemburu. Nyah. Oke, malam. Rose of Flowers duduk sendirian di ruangan itu, menatap kosong pada cahaya yang berkelap-kelip. Faktanya, dia telah berada di sekte sepanjang masa begitu lama, tentu saja, dia telah mendengar para murid berbicara tentang Jun Changqiao dan si Jingxuan secara pribadi, tetapi dia selalu pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak tahu. Rose of Flowers tidak akan pernah cemburu karena suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain, atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak wajar. Lagi pula, dalam hal pemahaman, dia hanyalah pendatang baru. Dia masih ingat, ketika dia menikahi Jun Changqiao saat itu, dia juga mengatakan bahwa dia tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki Jun Changqiao. Rose of Flowers adalah jiwa, dan mentalitas serta pemikirannya berbeda dari manusia. Namun, bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Celepuk. Terdengar suara jatuh. Rose of Flowers mengumpulkan pikirannya yang hilang dan menyebarkan indera spiritualnya. Dia menemukan Jun Changqiao terbaring di bawah dinding seperti lumpur, jadi dia berjalan keluar dari kamar dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku tidak berdiri teguh. Aku jatuh ketika aku memanjat tembok, Jun Changqiao meringis. Rose of Flowers terdiam. Kenapa kamu memanjat tembok? Bisakah kamu bantu aku dulu? Jun Changqiao terengah-engah. Jelas bahwa dia sangat lemah sehingga dia merasa seolah-olah tubuhnya berlubang ketika dia memanjat dinding. Rose of Flowers berjalan mendekat, mengangkatnya dengan satu tangan, dan menempatkannya di bangku batu di paviliun. Kemudian, dia duduk di sampingnya dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Itu, Jun Changqiao berkata, apakah kamu marah? Aku marah. Sebenarnya, Palace Master Si dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya berteman. Bagaimana saya bisa berdiri dan menonton ketika seorang teman dalam kesulitan? Jika kamu adalah orang yang kehilangan akal sehatmu, aku juga akan menggunakan hidupku untuk membangunkanmu tanpa ragu-ragu. Kata-kata lembek seperti itu keluar dari mulut Jun Changqiao. Itu luar biasa. Puff. Rose of Flowers menutup mulutnya dan tertawa. Hai, Jun Changqiao berkata dengan panik, aku di sini untuk meminta maaf. Bisakah kamu lebih serius? Saya hanya marah karena suami saya tidak peduli dengan situasi keseluruhan dan disengaja.
Mengapa Anda harus menjelaskan hubungan Anda dengan Palace Master Si? Mawar bunga berkata. Jun Changqiao terdiam. Rose of Flowers membungkuk dan berkata, suamiku, apakah menurutmu aku cemburu? Jun Changqiao mendengus tanpa komitmen. Saya tidak berpikiran sempit, kata Rose of Flowers. Lagi pula, suami saya bukan seorang wanita. Bagus. Jun Changqiao menghela nafas lega dan berkata dengan serius, meskipun aku tercela, tak tahu malu, dan terutama tampan, aku tidak akan pernah tanggung-tanggung. Dalam hal hubungan, aku akan selalu setia. Saya sangat percaya itu. Sistem berkata, karena Eki Anda tidak mengizinkan Anda melakukan itu. Mawar bunga. Jun Changqiao menopang dirinya di atas meja saat dia berdiri dan berkata, dengarkan aku dengan jelas. Aku bukan orang yang berbudaya. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata manis. Ingatlah bahwa aku hanya memilikimu di hatiku. Tidak ada kamar untuk wanita lain. Brengsek. Su Xiaomo, yang bersembunyi di kegelapan, melebarkan matanya. Penatua Wei, yang berdiri di sampingnya, bergumam dalam hatinya, aku tidak mengajarimu itu. PS. Selamat Hari Buruh. Setelah si Jingxuan bangun, dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Ketika dia bangun lagi, dia mengingat adegan menusuk Jun Changqiao dengan pedangnya, dan air mata mengalir tak terkendali. Tuan Istana, Zhang Sun Fanghua, yang menjaga di sampingnya, berkata dengan gembira, kamu akhirnya bangun. Apakah Jun Patriark baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia hidup dan menendang. Itu bagus, itu bagus. Si Jingxuan menatap langit-langit. Gelombang kenangan asing muncul di benaknya, memberinya sakit kepala yang membelah. Gambar-gambar ini sangat kacau. Dia hanya bisa memahaminya setelah dia memilahnya. Jika Jun Changqiao bisa mengintip ke dalam pikiran si Jingxuan, dia pasti akan terpana. Ini karena ingatan yang muncul adalah semua yang dia lihat dalam ilusi sebelum dia mewarisi alam Suanyuan. Perbedaannya ada pada perspektif. Pada saat itu, Jun Changqiao lebih seperti pengamat, berdiri di alam semesta. Kenangan yang muncul di benak si Jingxuan benar-benar pribadi. Faktanya. Betul sekali. Kenangan gadis yang diusir oleh Gu Suanyuan. Setelah dia diusir dari alam Suanyuan, dia melayang sendirian di alam semesta. Kemudian, dia bertemu pedang Guiksu dan mengikutinya ke dunia Guiksu, di mana dia meletakkan pedang surgawi Suanyuan di dinding ruang rahasia. Kata guru, ada persyaratan yang sangat ketat untuk mengendalikan pedang surgawi Suanyuan. Mungkin, itu tidak akan pernah diwarisi oleh dunia. Di ruang rahasia yang gelap, gadis itu berlutut di tanah dan menggigit jarinya untuk menggambar pola berwarna darah. 1 hari, 2 hari, total 49 hari. Setiap sudut ruang rahasia dan setiap lempengan batu ditutupi oleh pola berwarna darah. Gadis itu sepertinya telah menghabiskan setiap tetes darahnya. Dia berbaring tak berdaya di tengah. Tangannya menyentuh tempat tertentu saat dia berkata dengan lemah, aku bersedia menggunakan darah dan jiwa esensiku sebagai ganti seseorang untuk mewarisi pedang surgawi Suanyuan di kehidupan selanjutnya. Formasi berwarna darah melintas. Perlahan-lahan, gadis yang berbaring di tengah berubah menjadi aliran cahaya yang berlama-lama di sekitar pedang surgawi Suanyuan, mengeluarkan atribut khusus lain dari dalam. Ini adalah atribut yang ada di tubuh si Jingxuan dan memaksanya untuk menjadi hitam berkali-kali. 2 aliran cahaya, satu selembut air dan satu sekuat api, pada awalnya saling menolak, mereka perlahan bergabung dan kemudian terbang keluar dari ruang rahasia dan masuk ke alam semesta. Sword Guiksu tidak menyadari semua yang terjadi. Ketika dia masuk ke ruang rahasia, pola merah darah di tanah sudah menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan kata lain, gadis itu tidak pergi sendiri. Sebaliknya, ia mengakhiri hidupnya dengan cara berkorban. Tidak heran jika Jian Guiksu tidak dapat menemukannya di tahun-tahun berikutnya, hidup dalam keadaan menyalahkan diri sendiri. Berbicara tentang 2 atribut yang telah menyatu bersama, setelah menembus belenggu langit dan bumi dan menyatu dengan alam semesta, mereka hanyut dalam kehampaan tanpa akhir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari, seorang pria berjubah hitam memegangnya di tangannya dan berkata, jiwa roh ganda sangat langka. Melayang di alam semesta atas hanya akan menyebabkan situasi genting. Lebih baik pergi ke dunia bawah. Aduk, di bawah penutup kekuatan surgawi, jiwa dari 2 jiwa bergabung ke alam semesta yang lebih rendah. Dia tampaknya telah datang ke tempat yang tepat, tetapi juga tampaknya telah dibatasi oleh aturan reinkarnasi. Pada akhirnya, ia jatuh ke pesawat tertentu dan bereinkarnasi menjadi keluarga biasa. Wow, tangisan bergema di seluruh desa. Dia lahir, dia lahir. Bidan membawa bayi keluar dan berkata sambil tersenyum, ini perempuan.
Setelah membaca sampai titik ini, mata si Jingxuan berkilat marah. Pria parubaya biasa itu menamai bayi itu si Jingxuan, yang berarti dia adalah ayahnya. Ayah dari anakku. Mata Jingxuan sangat aneh. Beberapa hari setelah bayinya lahir, ibunya menyadari ada yang tidak beres. Lambat laun, berita menyebar di desa bahwa bayi perempuan itu adalah iblis. Pasangan si juga menghabiskan hari-hari mereka dengan menghela nafas. Setelah 1 bulan, si Jingxuan kecil tiba-tiba menjadi gila, yang membuat mereka berpikir untuk meninggalkan putri mereka. Dalam memori, si Jingxuan, yang masih bayi, ditinggalkan di hutan belantara selama beberapa hari. Sampai dia dibawa pergi oleh seorang wanita tua yang baik hati, yang membawanya ke istana Miaohua dan membawanya sebagai murid. Si Jingxuan tinggal di sini. Seiring bertambahnya usia, matanya menjadi semakin jelas. Dia bahkan diam-diam dibahas dan dikucilkan oleh sesama muridnya. Untungnya, ada Lier. Dia telah melindunginya sebagai saudari senior untuk mencegahnya diganggu oleh rekan-rekan muridnya. Lier adalah murid perempuan yang pernah mencoba menghentikan Jun Changqiao mendekati si Jingxuan. Nanti, si Jingxuan perlahan tumbuh dan mewarisi posisi kepala istana. Pada titik ini, beberapa pembaca mungkin bingung. Bukankah Palace Master Si memiliki penyakit mata? Mengapa dia memiliki begitu banyak kenangan setelah dia lahir? Itu adalah cerita yang panjang. Singkatnya, yang tidak bisa dilihat adalah jiwa yang selembut air, dan yang bisa dilihat adalah jiwa yang sekuat api. Sebagian dari ingatan yang diterima si Jingxuan berasal dari gadis yang mengorbankan dirinya, dan lebih banyak lagi datang dari jiwa itu. Tepatnya, adegan yang tidak bisa dia lihat dilihat oleh jiwa lain. Apakah ini identitasku? Si Jingxuan berkata dalam hatinya, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya juga dipanggil si Jingxuan, dan tuan saya adalah Gu Xuanyuan. Tidak, aku punya identitas lain. Si Jingxuan mengangkat tangannya dengan susah payah, dan pedang surgawi Xuanyuan muncul dari udara tipis, roh artefak pedang ini. Betul sekali. Setelah menyatu dengan jiwa kehidupan sebelumnya, atribut khusus yang ada di tubuhnya adalah roh artefak pedang surgawi Xuanyuan. Pendeknya, di masa lalu, si Jingxuan mengorbankan dirinya untuk menyatu dengan roh artefak. Jun Changqiao cukup kuat, kan? Namun, karena dia tidak ditakdirkan untuk mengendalikan pedang surgawi Xuanyuan. Alasan mengapa si Jingxuan dapat dengan mudah menggunakannya adalah karena jiwa lain di tubuhnya adalah roh artefak. Tuan Istana Si. Tidak lama kemudian, Jun Changqiao mendorong pintu dan berjalan masuk, berkata, kamu akhirnya bangun. Kekhawatiran semacam ini datang dari seorang teman. Jika seseorang bersikeras menafsirkannya dengan makna lain, maka itu tidak ada artinya. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan cara penulis menulis. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan masalah mengenai Palace Master Si dan Gou Sheng pada waktu yang tepat. Jun Patriark, si Jingxuan meminta maaf, saat itu, saya. Jangan menyebut masa lalu lagi. Jun Changqiao menyela, lalu memukul dadanya, dan tertawa, tubuhku sangat kuat, tidak ada yang terjadi sama sekali. Darah menyembur keluar dari perban. Jun Changqiao buru-buru menekan jarinya ke bawah, dan berkata, selamat kepada Tuan Istana Si karena mewarisi pedang surgawi Xuanyuan, dan mewarisi niat pedang Tiangang senior Gu. Aku tidak mewarisinya. Sederhana. Jun Patriark, setengah dari kehidupanku sebelumnya adalah gadis itu, dan setengah lainnya adalah roh artefak pedang surgawi Xuanyuan. Gadis. Roh artefak. Jun Changqiao sedikit bingung. Si Jingxuan turun dari tempat tidur, meletakkan pedang surgawi Xuanyuan di atas meja, dan kemudian menceritakan kenangan yang telah dia terima. Setelah mengetahuinya, Jun Changqiao terdiam. Dia sendiri adalah seorang transmigran, dan saudaranya Gu Zhaoxi telah bereinkarnasi berkali-kali, jadi hal semacam ini sama sekali tidak mengejutkan. Jun Patriark, si Jingxuan terdiam sesaat, dan berkata, saya mengorbankan diri saya dengan teknik roh ilusi, dan bergabung dengan roh artefak pedang surgawi Xuanyuan, untuk menemukan penggantinya yang sebenarnya hari ini. Melihat wanita ini menatapnya, Jun Changqiao berkata dengan getir, itu tidak mungkin aku, kan? Iya, si Jingxuan mengangguk. Jun Changqiao terdiam. Pada saat ini, si Jingxuan mengangkat pedang surgawi Xuanyuan, meraih pergelangan tangan Jun Changqiao dengan tangan yang lain, dan berkata dengan nada bersumpah, hari ini, sebagai roh artefak, saya membentuk kontrak kelahiran dengan Patriark Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao. Wosh, wosh wosh. Udara di ruangan itu mengerikan, dan menyebar ke seluruh tubuh Jun Changqiao. Si Jingxuan menatapnya, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Kemudian, dia secara bertahap memudar, tersebar ke cahaya bintang,
dan bergabung dengan pedang surgawi Xuanyuan, dan mulai membentuk kontrak kelahiran paling suci. Itu di sini. Sistem berkata, senjata kelahiran tuan rumah. Hanya itu, mau tak mau ia mengaum, pertama, ia bergabung dengan Rose of Flowers dan menjadi Lord Rose. Kemudian, ia bergabung dengan Si Jingxuan dan menjadi Jun Jingxuan. Wosh, wosh wosh. Aura kuat meletus dari istana Miao Hua, memperingatkan seniman bela diri di dekatnya. Karena jaraknya, para petinggi dan murid sekte Changshan bisa dengan jelas merasakan esensi pedang tajam di aura. Apa yang sedang terjadi? Ma Yunteng, Wang Donglin, dan yang lainnya tercengang. Wosh, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari istana Miao Hua. Ketika cahaya menghilang, mereka melihat pedang terukir dengan biduk tergantung di langit. Jun, Patriark. Ma Yunteng menemukan Jun Changqiao. Namun, pria itu memegang gagang pedang dengan satu tangan dan bergoyang dari sisi ke sisi, seolah-olah dia sedang diseret dengan paksa. Gou Sheng masih lemah. Dia tidak bisa terbang dengan pedang, jadi dia terpaksa naik. Wosh, wosh wosh. Pedang surgawi Xuanyuan terus melepaskan aura khusus, dan kemudian sosok anggun menyelimuti Jun Changqiao yang bergoyang dan bergabung ke dalam tubuh dan jiwanya. Wosh. Pada saat yang sama, ingatan aneh membanjiri lautan kesadarannya, dan kemudian berkumpul menjadi bayangan dan gerakan. Dilihat dari bentuknya, itu jelas merupakan gerakan pedang. Suara mendesing. Saat Jun Changqiao terus menerima kenangan aneh itu secara paksa, momentum pedang yang lebih tajam meletus dari tubuhnya. Ini adalah Sword Saint of Ruins berjalan keluar dari kafetaria dengan semangkuk nasi goreng dan berseru, esensi pedang Tiangang. Tunggu, mengapa orang ini ada di dunia abadi? Tidak ada alasan lain. Hutan bambu, rumah, dan gunung semuanya hilang, jadi dia hanya bisa tinggal di sini untuk sementara. Itu seperti Jun Changqiao menghancurkan panci tetangganya dan tidak memberi mereka kompensasi apapun, jadi mereka pasti akan datang ke rumahnya untuk makan malam. Tidak, Jian Guixu bertanya-tanya, bukankah gadis itu mewarisinya? Mengapa Jun Patriark mewarisinya? Petik 2. Dia menonton sambil makan. Suara mendesing. Esensi pedang Tiangang di sekitar Jun Changqiao menjadi lebih kuat, tetapi karena penerimaan paksa dari gerakan pedang, kepalanya terasa seperti akan meledak, sehingga seluruh wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Wosh. Saat rasa sakitnya berkurang, Jun Changqiao digantung di udara. Napasnya cepat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Wajahnya berangsur-angsur rileks, dan dia tersenyum. Pada saat ini, dia sangat jelas bahwa dia tidak hanya mewarisi niat pedang Tiangang, tetapi juga mewarisi teknik pedang Tiangang. Setiap gerakan terukir di lautan kesadaran, begitu jelas, sangat terampil. Selama dia memiliki sedikit kekuatan, dia bisa dengan mudah menampilkannya. Jun Patriark. Tiba-tiba, suara Si Jingxuan terdengar di telinganya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah penguasa baru pedang surgawi Xuanyuan. Kehendak tuanku juga akan diwarisi dan dilanjutkan olehmu. Misi selesai. Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh. Si Jingxuan menambahkan, saya menggunakan teknik roh ilusi untuk secara paksa menyatu dengan roh artefak. Meskipun saya memperoleh hak untuk menunjuk pemilik pedang surgawi Xuanyuan sesuka hati, sebagai hukuman, hanya dengan memasukkan tubuh pedang saya dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari pedang surgawi Xuanyuan. Sistem berkata, saya benar. Itu sudah membayangkan adegan Mawar Bunga memiliki tubuhnya dan berubah menjadi Tuan Mawar, sementara Si Jingxuan memiliki pedang Xuanyuan dan berubah menjadi Jun Jingxuan. Bagaimana ini memulai harem? Sistem terdiam, ini menggunakan beberapa karakter wanita yang intim sebagai alat untuk menjadi lebih kuat. Little Dou, keluar dan semprot Gou Sheng sampai mati. Petik 2. Celepuk. Jun Changqiao perlahan jatuh ke tanah, lemas dan lumpuh. Suara mendesing. Sarungnya terbang. Dentang, pedang surgawi Xuanyuan kembali ke sarungnya. Pada saat yang sama, gumpalan jiwa menyebar, dan Si Jingxuan secara bertahap muncul di depan Jun Changqiao. Pedang surgawi Xuanyuan segera menjadi tumpul. Jelas, kehilangan dukungan dari artefak spirit sama dengan kehilangan jiwanya. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata dengan getir, mengapa repot-repot? Gou Sheng sebenarnya cukup senang bisa mewarisi senjata senior Gu, Sword Inten dan jurus pedangnya. Namun, dia telah menandatangani kontrak seumur hidup dengan wanita ini, yang setara dengan diikat bersama. Hidup dan matinya ada pada dirinya. Ini adalah takdirku. Si Jingxuan berkata, itu juga takdir Jun Patriark. Ketika dia menerima ingatannya dan memahami segala sesuatu tentang kehidupan sebelumnya, hal pertama yang dia pikirkan adalah menemukan Jun Changqiao untuk menandatangani kontrak seumur hidup.
Faktanya, si Jingxuan memilih Jun Changqiao sebagai artefak spirit tanpa emosi. Dia percaya bahwa pria ini layak dipercayakan dan paling memenuhi syarat untuk mewarisi keinginan terakhir tuannya. Karena dia mengerti dia percaya padanya. Dipahami. Jun Changqiao berdiri dengan pedangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan mewarisi keinginan terakhir senior Gu dan melawan Kaisar Iblis. Dia mendongak dan meraung, sampai akhir. Itu aneh. Dia jelas sangat lemah, tetapi kata-kata yang dia teriakkan sangat mengejutkan. Awalnya ada awan gelap di langit, tetapi secara bertahap menghilang setelah suara itu menyebar. Jian Guixuan meletakkan nasi goreng dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mendapatkan kembali penampilannya yang seperti orang bijak. Dia melihat matahari yang telah muncul kembali dan berkata dengan suara yang dalam, langit akan cerah. Whoosh! Eternal Shuttle melalui alam semesta dan menghilang dari alam asal dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena armada pisau tajam dihancurkan, tempat ini tidak bisa bertahan lama, jadi mereka harus segera pergi jika Kaisar Iblis mengirim orang untuk membunuh mereka. Tentu saja, semua makhluk yang tinggal di sini dikirim ke alam abadi. Untungnya, alam asal tidak terlalu besar. Jika itu adalah ukuran dari Heaven Crossing Realm, itu tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Mendesah. Di sekte sepanjang masa, Jian Guixuan menghela nafas. Senior, Jun Changqiao menyerahkan semangkuk nasi goreng dan berkata, kita memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak bekerja sama untuk bertarung? Jian Guixuan mendorong nasi goreng ke belakang dan berkata dengan wajah datar, wah, menurutmu bisakah kau membuatku menyerah dengan semangkuk nasi? Tidak. Jun Changqiao duduk dan menunjuk ke semangkuk nasi dan berkata dengan benar, di mataku, semangkuk nasi ini mewakili seluruh dunia atas, dan setiap butir nasi mewakili ribuan pesawat dan ribuan makhluk. Jian Guixuan terdiam. Jun Changqiao mengulurkan tangan dan mencubit segenggam butir beras dari mangkuk dan menyebarkannya di atas meja. Jika kita tidak bekerja sama, kita akan perlahan dimakan oleh Kaisar Iblis. Pahlawan terhebat melayani negara dan rakyat. Alam semesta bagian atas sangat membutuhkan orang-orang seperti saya dan senior untuk berdiri dan menyelamatkan ribuan makhluk dari api dan air. Cukup. Jun Changqiao berdiri dan mengambil nasi goreng. Cara terbaik untuk menghadapi Kaisar Iblis adalah dengan mengangkat mangkuk dan menyapa kepalanya. Celepuk. Nasi goreng sudah terhidang di atas meja. Jian Guixuan tiba-tiba merasa kasihan karena membuang semangkuk nasi. Katanya bagus. Dia berdiri dan berkata, Jun Patriark, silakan bergabung dengan aliansi pedang dan bertarung melawan Kaisar Iblis bersama-sama. Jun Changqiao ambruk di atas meja. Saya mengatakan begitu banyak, tetapi dia masih tidak berubah pikiran. Tidak ada jalan lain. Jun Changqiao meletakkan pedang surgawi Suanyuan di atas meja dan berkata, Jian Guixuan, hari ini aku memerintahkanmu untuk bergabung dengan Jun Alliance tanpa syarat dan membantuku menghukum kejahatan. Anda? Jian Guixuan menunjuk ke arahnya. Sesaat kemudian, dia meletakkan harga dirinya dan berkata, baiklah. Prajurit hewan peliharaan pertempuran legendaris akhirnya berkompromi. Itu bukan untuk Jun Changqiao, juga bukan untuk nasi goreng, tetapi untuk Gu Suanyuan. Anak, Jian Guixuan berkata dengan ekspresi serius, Kaisar Iblis memiliki 8 ahli top di bawahnya, dan kekuatan mereka setara denganku. Apakah kamu percaya diri dalam mengalahkan mereka? Aku tidak yakin, tapi jangan khawatir, senior. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata, aku, Jun Changqiao, bersumpah pada langit bahwa suatu hari, aku akan melenyapkan Kaisar Iblis dan semua anteknya. Baik, Jian Guixuan berkata, aku akan bergabung dengan Jun Alliance dengan semua anggota SWOT Alliance. Ekspresinya tiba-tiba berubah tidak menyenangkan begitu dia selesai berbicara. Dia memegang dadanya dan berkata kesakitan, alam void, hilang. Wosh, wosh wosh. Api hitam menyebar ke seluruh Void Realm yang runtuh. Sosok hitam berotot perlahan berjalan keluar. Pria itu memiliki wajah yang ganas dan jelek, dengan 2 tanduk melengkung di kepalanya dan sepasang sayap hitam seperti kelelawar di punggungnya. Bang! Bang! Sebuah pengantar muncul di layar, salah satu dari 8 naga surgawi di bawah Kaisar Iblis, Raja Jialuo. Sekte sepanjang masa. Bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kamu masih akan tersingkir. Alam rahasia ruang waktu. Jun Changqiao masuk untuk memulihkan diri lagi. Meskipun menggunakan akselerasi waktu dapat membantunya pulih dengan cepat, sejujurnya, dia tidak bisa mengikuti kecepatannya sama sekali. Oke, sistem berkata, dengan pengecualian seperti itu, tindak lanjut akan diatur. Sementara Jun Changqiao dalam pengasingan, Jian Guixu dan aliansi pedangnya memilih gunung terdekat dan mulai membangun markas. Keduanya hanya bekerja sama. Oleh karena itu,
itu tidak berarti bahwa mereka telah bergabung dengan sekte sepanjang masa. Li Qingyang dan Page bertanggung jawab atas pembangunannya. Sebagai mitra lama dalam konstruksi, mereka bekerja sepanjang malam untuk membangun situs skala besar. Luar biasa, seru Jian Guixu, orang suci pedang senior. Yuan Gongzi berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Patriark memerintahkan saya untuk menghitung jumlah orang di aliansi Anda dan tingkat kultivasi mereka secara keseluruhan sehingga kami dapat membuat pengaturan yang ditargetkan. Oke, Jian Guixu berkata dengan kooperatif. Sebenarnya, sejak Jun Changqiao mewarisi pedang surgawi Xuan Yuan, terlepas dari apakah mereka berada dalam aliansi atau tidak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama karena ini adalah pewaris kehendak Gu Xuanyuan. Aliansi Pedang. Jian Guixu diam-diam mendirikannya di tahun-tahun awal. Pedang itu tidak dinamai pedang dari Jalan Pedang, tetapi setelah nama keluarganya. Oleh karena itu, jangan menertawakan Jun Changqiao karena menamai dirinya dengan Jun Alliance, karena semua kekuatan utama memiliki masalah ini. Mereka tidak peduli seberapa rendah nama itu. Semua orang mengira Jian Guixu telah mengasingkan diri. Bahkan, dia telah mengembangkan kekuatannya. Hari ini, dia sudah memiliki 3.000 murid dan menamakan dirinya, Jie. 3.000 Jie. Itu berarti dia memiliki 3.000 murid. Jangan meremehkan jumlah murid yang sedikit. Mereka semua diasuh oleh Jian Guixu dengan susah payah. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakat mereka. Kekuatan keseluruhan mereka berada di alam pencarian kebenaran, dan mereka semua adalah pembudidaya pedang. Sword Path adalah keberadaan khusus di seluruh alam semesta. Kekuatan sejati mereka tidak dapat diukur dengan wilayah mereka sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika alam mereka secara keseluruhan hampir sama, 3.000 pembudidaya pedang pasti tidak kalah dengan 10.000 pembudidaya bela diri. Juga, para pembudidaya pedang ini semuanya mengembangkan keterampilan pedang yang sama. Mereka tidak hanya bisa bertarung satu lawan satu, tetapi mereka juga bisa mengatur berbagai formasi pedang. Kekuatan itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Jian Guixu bergabung. Itu memungkinkan Jun Changqiao untuk memperluas kekuatan utamanya. 3.000 murid juga merupakan kekayaan besar, menutupi kekurangan pembudidaya pedang di pihak Gouseng. Kamu menjadi lebih percaya diri. Jun Changqiao berkata sambil duduk di ruang kerja. Jun, Patriark. Jian Guixu masuk dan berkata dengan cemberut, orang tua ini khawatir Kaisar Iblis Langit akan mengirim 8 divisi naga langit mengejar kita. Berbicara tentang 8 divisi naga langit, kata Jun Changqiao, aku mendengar dari pamanku bahwa senior pernah bertarung dengan Luo Wang itu. Ya, bagaimana kekuatannya? Sangat kuat. Ekspresi Jian Guixu sangat muram saat dia berkata, aku hampir tidak bisa kembali. Ketika si Jingxuan menjadi gelap, Jun Changqiao masih tertekan tentang mengapa senior Sword Sage tidak bergerak. Sedikit yang dia tahu bahwa senior Sword Sage terluka, dan kekuatan bertarungnya tidak sebaik sebelumnya. Jian Guixu berkata, Raja Jialuo adalah pemimpin ras Jialuo di alam semesta atas. Dia kejam dan haus darah, makhluk yang sangat berbahaya. Jun Changqiao berpikir dalam hati, jika ada kesempatan, aku mungkin juga akan berdebat dengannya. Meskipun dia telah mewarisi pedang surgawi Xuan Yuan, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi sendiri. Dia hanya bisa memulai dengan antek-antek Kaisar Iblis Surgawi. Ding! Pencarian sampingan diaktifkan. Sebuah pencarian datang. Jun Changqiao membuka panel, dan sudut mulutnya berkedut. Apa yang kamu inginkan? Isi dari side quest-nya adalah, tolong singkirkan Raja Jialuo, salah satu dari 8 divisi naga langit di bawah komando Iblis Langit 0/1. Menghapuskan. Artinya sudah jelas. Menghapuskan. Artinya bahkan lebih jelas. Jian Guixu telah menebak dengan benar. Kaisar Iblis Langit memang telah mengirim salah satu dari 8 anteknya untuk membunuhnya. Sistem berkata dengan tenang, ketika spoiler menjadi kebiasaan. Senior, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, apakah saya memiliki kemampuan untuk melawan Raja Jialuo? Ini, Jian Guixu berpikir sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Tanpa pedang surgawi Xuan Yuan, dia pasti tidak berpikir bahwa Jun Changqiao bisa mengalahkan Raja Jialuo. Tapi sekarang setelah dia mewarisinya, serta niat pedang dan teknik pedang, dia hanya akan tahu setelah bertarung. Jun Changqiao berdiri dan berkata, saya ingin mengambil kepala orang itu dan mengumumkan ke alam semesta atas bahwa pahlawan yang menyelamatkan dunia ada di sini. Jangan gegabah. Jian Guixu berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengguncang Kaisar Iblis Langit. Jun Changqiao setuju dengan ini.
Tapi dia berani melawan Raja Jialuo terutama karena dia bisa lari jika dia tidak bisa menang, dan bersembunyi jika dia membunuhnya. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Langit tidak dapat menemukannya. Benar, Jian Guixu memikirkan sesuatu dan berkata, Jun Patriark dapat menggunakan Suanyuan Divine Sword untuk merekrut seniman bela diri Suanyuan Realm yang tersebar di alam semesta atas. Kelompok seniman bela diri yang melarikan diri itu. Wajah Jun Changqiao menunjukkan penghinaan. Pada saat itu, hanya Gu Suanyuan yang menjaga rumahnya. Tak satu pun dari kekuatan atau individu lain tinggal. Penghinaan. Penghinaan dari lubuk hatinya. Jangan salahkan mereka. Jian Guixu memahami perasaannya dan berkata, Kaisar Iblis Langit terlalu kuat. Jika seniman bela diri lokal tidak pergi, mereka semua akan dihancurkan bersama dengan pesawat. Lebih-lebih lagi, ini juga niat senior Gu. Jun Changqiao terdiam. Sistem berkata, jika tuan rumah menghadapi keberadaan yang tidak bisa dia lawan, apakah dia akan memilih untuk membiarkan muridnya menemaninya atau membiarkan mereka melarikan diri? Biarkan mereka pergi. Jadi, mengapa kamu memandang rendah seniman bela diri yang pergi? Jun Changqiao terdiam. Ya, para seniman bela diri yang dipaksa pergi itu benar. Namun, sistem hanya bertanya pada Jun Changxiao. Jika ia bertanya kepada setiap murid dari Sekte Abadi, jawaban yang akan didapatnya adalah, jika Sekte Abadi itu ada, orang-orang akan hidup. Jika Sekte Abadi mati, orang-orang akan mati. Jika suatu hari, Kaisar Iblis Langit datang ke dunia abadi dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sekte sepanjang masa, mereka yang berdiri di belakang Jun Changqiao pasti adalah petinggi, murid, dan bahkan murid yang membersihkan toilet. Tentu saja, itu hanya jika adegan musuh menyerang rumah mereka tidak akan muncul. Jika itu terjadi, itu akan tepat untuk akhir. Beberapa bulan kemudian, Jun Changqiao keluar dari alam rahasia ruang dan waktu. Efek samping dari penggunaan bentuk kelima dari Unstoppable Blade untuk kedua kalinya akhirnya menghilang. Orang-orang sangat bersemangat ketika hal-hal bahagia terjadi. Berjalan di jalan menuju halaman luar, wajah Jun Changqiao bersinar dengan senyum cerah. Patriark, hati-hati. Wosh, bola kebahagiaan terbang dengan sudut yang sulit. Jun Changqiao berjingkat dan memblokirnya dengan dadanya. Kemudian dia menggiring bola ke lapangan latihan seni bela diri, melewati para murid dan menendang gawang. Dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerumunan. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Qingyang mengirimkan pesan, kamu akhirnya keluar. Apa masalahnya? Ada orang tambahan di daerah tempat kita bersembunyi. Dia belum pergi selama puluhan hari. Oh, Jun Changqiao bergegas ke aula dan melihat peta bintang yang terhubung ke dunia luar. Setelah Eternal menghilang, itu berubah menjadi sebutir pasir dan titik cahaya. Jun Patriark, Jian Guixu datang dengan nasi goreng dan berkata sambil makan, kurasa dia mungkin mencari kita. Kaisar Iblis Langit, ya, Jun Changqiao menggelengkan lengannya dan berkata sambil tersenyum, tepat, aku bisa menggunakannya untuk menguji pedangku. Selama Jun Changqiao memasuki dunia abadi dengan kapal perang, akan ada sebutir pasir yang tersisa di mana dia menghilang. Dia mungkin telah menyadari bahwa armada pedang tajam Kaisar Iblis Surgawi akan dibalas, jadi dia tidak terbang ke sana kemari saat memulihkan diri. Sebaliknya, dia bersembunyi di pesawat. Namun, ada titik-titik cahaya di area tempat butiran pasir itu berada, yang berarti seseorang telah menemukannya. Aneh, suara dingin terdengar di alam semesta. Aura kapal perang ada di sini. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Sosok hitam kekar dengan sepasang sayap kelelawar di punggungnya berdiri di kehampaan. Betul sekali. Raja Galo, salah satu dari 8 naga surgawi. Hidung orang ini lebih sensitif daripada hidung anjing. Setelah menghancurkan dunia reruntuhan, dia mengikuti aura dunia abadi, tapi, dia sendirian. Seharusnya tidak. Seharusnya di sini. Raja Galo mempercayai hidungnya. Dia menduga bahwa pihak lain mungkin telah menggunakan beberapa susunan atau tersembunyi di alam semesta, jadi dia duduk bersila dan menunggu. Dia menunggu selama beberapa bulan. Kesabarannya berada di luar grafik. Mendesis. Mendesis. Tangannya menyapu kehampaan. Retak muncul. Raja Galo berusaha menemukan dunia abadi, yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang, beberapa area telah dipotong-potong. Angin kencang dari kedalaman bersiul. Suara itu seperti ratapan hantu. Dunia abadi, yang telah berubah menjadi sebutir pasir, bersembunyi di dekatnya. Jika musuh terus menghancurkannya, cepat atau lambat akan terpengaruh. Tiba-tiba, Raja Galo mengerutkan kening. Ruang di area yang relatif utuh beriak dan sedikit bengkok. Sebuah kapal perang besar perlahan terbang keluar.
Raja Galo tersenyum ketika dia merasakan auranya sama seperti di dunia reruntuhan. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya menemukan sekte sepanjang masa yang melawan kaisar dan menghancurkan banyak armada. Permainan. Raja Galo masih duduk bersila di kehampaan. Dengan satu tangan memegang sisi kiri wajahnya, dia perlahan mengangkat tangan yang lain dan berkata dengan malas, "Sudah berakhir." Dalam sekejap, energi kekerasan meletus dari telapak tangannya. Itu menyeret cahaya menyilaukan menuju dunia abadi, yang baru saja terbang keluar. Retakan, retakan, retakan. Dimanapun cahaya energi lewat, ruang itu tanpa ampun terkoyak, menyebar lebih jauh ke kejauhan. Itu tidak berlebihan. Langkah Raja Galo tampaknya telah membelah alam semesta menjadi dua. Ledakan. Tiba-tiba, area di mana Eternal berada meledak. Berdengung, berdengung. Lapisan riak muncul di ruang alam semesta, dan semua asteroid di dekatnya meledak menjadi bubuk di tempat. Dengan mengangkat tangannya, langit runtuh dan bumi runtuh. Raja Jialuo, salah satu dari 8 divisi naga langit di bawah Kaisar Iblis Langit, sangat kuat. Namun, Eternal terbang keluar dari ledakan tanpa cedera. Karena kecepatan perahu tidak cepat, terlihat jelas seorang lelaki tampan duduk di kursi yang diletakkan di haluan perahu. Di tengah angin menderu dan energi nakal, pria itu bersandar di kursinya dengan jari-jarinya saling bertautan dan kakinya disilangkan. Tampan, dingin, Raja Jialuo tampak terkejut. Serangannya barusan cukup kuat untuk menghancurkan sebuah pesawat, tetapi kapal perang itu tidak terluka. Pria muda itu, khususnya, memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia meminta pemukulan, aura yang dia keluarkan tidak terduga. Kapal abadi. Jian Guixu melihat penampilan Kiara King melalui peta bintang dan mengirimkan suaranya dengan ekspresi serius. Jun Patriarch, ini adalah Kiara King, salah satu dari 8 divisi Heavenly Dragon. Ah, benarkah? Senyum di wajah Jun Changqiao semakin lebar. Misi sampingan telah datang selama beberapa bulan, dan hari ini, dia akhirnya memenuhi target misi. Anak, Raja Galo berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi patriark sekte sepanjang masa yang telah berulang kali melawan kaisar. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Tepuk. Raja Galo bertepuk tangan dan berkata, kamu cukup berani. Aku mengagumimu. Tidak apa-apa. Jun Changqiao menunjuk ke atas dan berkata dengan santai, jika surga menyinggung saya akan menembus surga. Galo King memberinya acungan jempol. Dari semua orang yang kukenal, satu-satunya yang sombong sepertimu adalah Raja Duola yang sangat menyebalkan. Raja Duola, salah satu dari 8 divisi naga langit. Tetapi, Raja Galo perlahan berdiri dan melebarkan sayapnya. Dia mengepakkannya dengan lembut dan berkata, aku mengagumimu, tetapi kamu tetap akan mati pada akhirnya. Jika ada kehidupan setelah kematian, kamu bisa menjadi bawahanku. Oh, maaf, orang yang jiwanya telah dihancurkan tidak akan bereinkarnasi. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak bicara. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ledakan. 2 gelombang energi tiba-tiba meledak di alam semesta, dan riak energi kekerasan menyebar dengan liar. Ketika kamera mengikuti, ia melihat Jun Changqiao berdiri di kehampaan dengan pedangnya, menghalangi tangan seperti cakar Raja Galo. Dari tayangan ulang gerakan lambat, dapat dilihat bahwa ketika Gou Sheng berbicara, Raja Galo telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan tiba, tetapi dia dihentikan di tengah jalan. Tidak buruk. Raja Galo tersenyum dingin. Sama di sini, kata Jun Changqiao. Suara mereka sangat tenang, tetapi aura yang mereka keluarkan sudah saling berbenturan. Karena kamu menggunakan pedang, kamu harus menjadi pembudidaya pedang, kata Raja Galo. Aku ingin tahu bagaimana kamu dibandingkan dengan Ruins of Sword Saint yang kalah dariku. Gemuruh, gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, aura gelap menyebar ke seluruh alam semesta, berubah menjadi kepalan tangan raksasa yang berulang kali menghantam Jun Changqiao. Kekuatan orang ini jelas berada di puncak keadaan surgawi. Setiap kali dia meledak, itu bisa digambarkan sebagai penghancuran dunia. Dalam waktu singkat, wilayah alam semesta ini runtuh dan runtuh tanpa bisa dikenali. Jun Changqiao terbang dengan pedangnya. Memegang pedang, dia merasa mati rasa. Dia berpikir, kuat. Kandang neraka iblis. Raja Galo merentangkan tangannya. 10 jarinya memancarkan atribut hitam pekat yang menyebar seperti rantai. Kekuatan ini tidak ditujukan pada Jun Changqiao. Sebaliknya, itu ditujukan ke alam semesta, memasukkan jarum dan memperbaiki area yang runtuh, lalu, membentuk sangkar kedap udara. Tidak baik. Jun Changqiao segera terbang ke langit. Namun, saat dia bergerak,
dia melihat ruang yang dihubungkan oleh rantai hitam tiba-tiba terlipat. Dari jauh, alam semesta yang runtuh itu seperti dua telapak tangan, satu dari kiri dan satu dari kanan. Hari ini, jiwa lain di neraka, Raja Galuh berkata dengan ringan. Gemuruh, dua ruang yang telah ditembus tiba-tiba bergabung bersama. Raja Galuh menarik sayapnya dan berdiri di alam semesta yang beriak. Dia bergumam, Kaisarku ingin memulai era baru. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya kematian yang menunggu. Menggunakan metode berdarah untuk menekan bukanlah memulai era baru. Ini menghancurkan semua kehidupan di alam semesta. Sebuah suara datang dari belakang. Penggarap. Raja Galuh berbalik, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah serangan kandang neraka iblis, anak itu benar-benar pecah. Jun Changqiao berdiri 1000 kaki jauhnya. Dia menyingkirkan pedang surgawi tertinggi dan memanggil pedang surgawi Suanyuan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, memperlihatkan wajahnya yang dingin. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Wah wah wah. Tiangang Sword Inten meledak, memperkuat tubuhnya. Pada saat itu, sosok anggun berkumpul di belakang Jun Changqiao, berubah menjadi aliran cahaya yang bergabung menjadi pedang surgawi Suanyuan. Termasuk ujung pedang, bilah, gagang, dan bahkan pergelangan tangan dan lengan yang memegang pedang, semuanya terbungkus dalam cahaya merah. Aura pedang dan niat pedang semakin kuat. Itu di sini. Jun Jingxuan. Raja Galuh mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kamu memegang pedang surgawi Suanyuan. Pedang itu berkelebat, menghilang dalam sekejap. Mulut Raja Garuda tetap terbuka saat dia berbicara. Matanya perlahan melebar dan membulat. Di belakangnya, Jun Changqiao berdiri dengan pedangnya dipegang secara horizontal. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Tangan kanan dan pedangnya diselimuti cahaya merah tua. Ini sudah berakhir. Sistem sepertinya sulit untuk diterima. Hanya satu dari 8 naga surgawi di bawah Kaisar Iblis Langit yang selamat. Itu terlalu memalukan. Petik 2. Puci. Darah berceceran dan lengannya terlepas. Mata Raja Jialuo melebar saat dia berteriak kesakitan. Mungkin karena racun sistem, tapi dia tidak mati. Hanya tangan kanannya yang dipotong. Namun, pedang surgawi Suanyuan benar-benar kuat. Hanya dengan sekejap, itu telah melukai Raja Jialuo dengan parah. Ini adalah salah satu dari 8 naga surgawi di bawah Kaisar Iblis Langit. Dia bahkan lebih kuat dari pedang Guiksu yang legendaris. Senior Gu, Jun Changqiao, yang berdiri di belakang Raja Jialuo, menatap pedang surgawi Suanyuan dan berkata dengan suara rendah, aku akhirnya mengerti mengapa mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuhmu. Mengapa? Sistem bertanya. Karena, Jun Changqiao berkata, pedang ini, maksud pedang ini, adalah musuh kejahatan. Saat dia memotong lengan Raja Jialuo, niat pedang Tiangang yang murni mengabaikan aura iblis yang mengerikan dan pertahanan fisik yang kuat. Ini diiris semudah memotong sayuran. Sangat kuat, sangat memuaskan. Gu Senior, Jun Changqiao memegang pedang surgawi Suanyuan dengan erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah mewarisi kehendakmu. Aku akan membunuh semua kejahatan di dunia. Pedang Celestial Dipper yang lebih kuat akan menembus udara, secara bertahap berubah menjadi sosok manusia, berdiri di belakangnya dengan postur yang mengesankan. Berdengung, ruang bergetar sedikit, seolah bersorak. Jian Guiksu, yang berada di kokpit, melihat sosok samar itu. Tangan kurusnya gemetar tak terkendali dan matanya menjadi basah. Dia berkata sambil menangis, Senior, Gu. Betul sekali. Sosok kuat yang berdiri di belakang Jun Changqiao tidak lain adalah Gu Suanyuan, yang telah bertarung melawan pasukan Kaisar Iblis Surgawi sendirian. Meskipun dia sudah mati, semangatnya tidak akan pernah padam. Hari ini, keinginannya yang pantang menyerah diwarisi oleh Jun Changqiao. Belum lagi tindakan masa lalunya, baru saja, Gou Seng jelas merupakan perwujudan keadilan. Raja Jialuo masih berteriak kesakitan. Daging di mana dia telah dipotong tiba-tiba menjadi hitam dan lengan yang lengkap tumbuh. Kemudian dia berkata dengan ekspresi ganas, kamu menghancurkan 10.000 tahun kultivasiku dan menghancurkan jiwamu. Sebagai ras khusus, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk beregenerasi, jika sepotong daging atau lengan dipotong, mereka akan kehilangan jumlah kekuatan yang sama. Kekuatan ini tidak hanya mewakili kekuatan tempur, tetapi juga umur. Memotong lengan setara dengan memotong 10.000 tahun umur. Setan! Jun Changqiao meletakkan 2 jari di pedangnya, dan pedang akan menyembur keluar dari tubuhnya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin saat dia berkata, aku akan memurnikanmu sepenuhnya hari ini. Jaringan surgawi, Bumi Yama.
Lepaskan pedang, bunuh iblis. Berdengung. Dua jari meluncur dari bagian bawah pedang ke ujung. Formasi 7 bintang yang terukir pada pedang bersinar terang. Desir. Pedang Tiangang Will di sekitar Jun Changqiao berubah menjadi pedang yang melayang di udara. Ujung pedang mengarah ke Raja Jialuo. Desir. Daripada menyebutnya teknik pedang, akan lebih baik menyebutnya mantra untuk membunuh iblis. Petik 2, petik 2 titik titik. Raja Kom. Dia tidak takut pada Jun Changqiao, tapi dia takut pada pedang surgawi Xuanyuan. Terutama ketika dia mengingat kembali bagaimana dia disiksa oleh Gu Xuanyuan, dia menjadi lebih takut. Desir. Desir. Tepat pada saat ini, pedang Ki surgawi yang padat meledak, dan selama proses itu, mereka secara bertahap menyatu seperti sekolah ikan sarden. Kemegahan pemandangan sudah tak terlukiskan dengan kata-kata. Desir, desir, pedang Tiangang Ki terus melewati Jun Changqiao dari kedua sisi. Cahaya pedang bersinar dari pipinya lagi dan lagi, membuatnya terlihat lebih perkasa dan mendominasi. K, 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 suara ruang yang terkoyak membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Brengsek, murid sekte sepanjang masa di kokpit membuka mulut mereka karena terkejut. Jian Guixu adalah legenda dari faksi Ashen Cloud. Dia bahkan disebut pedang suci. Sekarang, Jun Changqiao, yang berada di tengah hujan pedang, merasa seperti dewa pedang. Desir, desir, cukup, desir. Puluhan ribu Big Dipper Sword Ki terjalin bersama seperti tornado. Butir-butir keringat muncul di dahi Raja Jialuo. Perlahan-lahan, ketakutan di matanya digantikan oleh keputusasaan. Tidak, aku Raja Ras Jialuo. Aku adalah jenderal terkuat dari Kaisar Iblis Langit. Sebelum menyaksikan kelahiran era baru dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa rela mati? Ah! Raja Jialuo mendongak dan meraung. Matanya berubah menjadi merah. Ledakan. Otot-ototnya tiba-tiba menonjol, dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Sayap hitamnya menyebar di alam semesta yang runtuh. Pola aneh muncul pada mereka seolah-olah mengandung kekuatan kuno dan misterius. Ini adalah Jialuo, bukan tentara tembok besar yang dilindungi oleh Gua Seribu. Itu Jialuo, raja dari sekte terkuat dalam sejarah, Ras Jialuo. Mengaum. Raja Jialuo mendongak dan meraung. Pola pada sayapnya bersinar menyilaukan, membentuk gelombang suara yang menghancurkan alam semesta, menyebabkannya terus-menerus pecah. Boom, boom, ledakan, ledakan. Pedang Ki yang seperti tornado diserang oleh gelombang suara. Pedang Ki meledak, berubah menjadi titik terang dan menghilang. Perjuangan sia-sia. Jun Changqiao mencibir dan bergegas dengan pedang surgawi Xuanyuan. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala, menembus langit dan bumi. Suara mendesing. Suara mendesing. Raksasa Raja Jialuo melambaikan tangannya. Pola spasial langsung menyapu embusan angin. Tidak hanya menerbangkan pedang Ki, tetapi juga menerbangkan potongan-potongan ruang yang rusak. Ras khusus semacam ini sangat mahir dalam kekuatan spasial. Tetapi, kekuatan ruang tergantung pada tingkat alam semesta. Ketika kekuatan berada di atasnya, itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Misalnya, Jun Changqiao. Boom, boom, ledakan. Memegang pedang surgawi Xuanyuan, dia menembak di bawah penutup ribuan pedang Ki. Karena bantuan si Jingxuan, rambut, mata, bibir, dan kukunya menjadi merah. Jika era novel online berubah di masa depan, protagonis pasti akan mengeluarkan kosmetik XX pada saat yang genting untuk beriklan. Betul sekali. Patriark terkuat dalam sejarah, Jun Gouseng. Kembali ke topik utama. Ketika Jun Changqiao didukung oleh pedang Ki dan pedang Ki, seluruh tubuhnya diselimuti oleh pedang Ki merah, memancarkan kekuatan yang sepertinya memotong segalanya. Raja Jialuo merasakan tekanan yang sangat besar. Tapi dia tidak mundur. Dia maju selangkah, membuka tangannya, dan berteriak, dengan perlindungan Kaisar, selama ribuan tahun. Meskipun dia bukan dari tentara tembok besar, dia meniru kalimat itu. Sistem meraung histeris. Suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao berubah menjadi cahaya pedang dan terbang. Gelombang suara yang kuat ditembus, penghalang pertahanan yang tebal dihancurkan, dan tubuh yang marah ditembus. Alam semesta tampaknya dipenuhi dengan bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian tiba-tiba meledak. Sesaat kemudian, semuanya kembali damai. Di alam semesta yang kacau dan runtuh, Jun Changqiao berdiri dengan pedangnya. Cahaya melayang di sekelilingnya seperti salju di musim dingin, melayang tanpa henti. Jun Changqiao dengan santai mengangkat tangannya dan meraih sepotong pedang Ki. Dia berkata pada dirinya sendiri, kemenangan yang tidak bisa dihancurkan. Ding, misi sampingan selesai. Memperoleh 10.000 poin reputasi. Petik 2. Ding,
Poin reputasi sekte, 10.000. Ding. Misi sampingan selesai, memicu hadiah tersembunyi. Memperoleh hak untuk membeli alam rahasia ruang waktu kelas Transcendent X1, hak untuk membeli alam rahasia ruang waktu kelas Transcendent X1, hak untuk membeli alam rahasia ruang waktu kelas Transcendent X1, hak untuk membeli alam rahasia ruang waktu tingkat Transcendent X1. Raja Galuh sudah mati. Sangat dingin bahkan tidak ada sepotong daging pun yang tersisa. Itu sudah sangat mengesankan. Setidaknya itu telah hidup selama 2 bab. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 8 divisi naga langit. Tidak peduli apa, dia harus dianggap serius. Dalam hal itu, termasuk Kaisar Iblis Langit dan 7 bawahan lainnya, masing-masing menambahkan poin ke plot. Itu masih jauh dari akhir. Ding, ding, bunuh Raja Galuh. Pemberitahuan penyelesaian misi sering terdengar. Sistem terkejut. Begitu banyak alam rahasia. Memang. Hanya dengan menyelesaikan misi sampingan, dia diberi hak untuk membeli 3 dunia rahasia, dan semuanya adalah kelas tertinggi. Ini mau tidak mau membuat orang bertanya-tanya apakah Dok Leftover telah melakukan kesepakatan kotor yang tak terkatakan baginya untuk tiba-tiba memberi hadiah begitu banyak hal baik. Itu cukup aneh. Jika sebelumnya, tiba-tiba menerima begitu banyak alam rahasia, Jun Changqiao pasti akan menutupi wajahnya dan tertawa aneh. Tapi sekarang, dia sangat tenang. Dalam keadaan yang tidak penting, Gou Sheng akan menunjukkan sisi jahatnya. Tapi sekarang, dia mewarisi wasiat Gu Xuanyuan. Kata-kata dan tindakannya secara alami harus serius. Lebih-lebih lagi, 3 ranah rahasia adalah hak untuk membeli. Jika dia ingin mendapatkannya, dia pasti harus mengeluarkan poin reputasi untuk membelinya. Dari pemberitahuan barusan, terlihat bahwa poin reputasi Jun Changqiao saat ini hanya 10.000 yang menyedihkan. Jika dia punya uang, dia adalah bosnya. Jika dia tidak punya uang, dia akan bermain lumpuh. Catatan, kelumpuhan di sini merupakan istilah medis. Sayang sekali, Jun Changqiao menyimpan pedang suci Xuanyuan dan menggelengkan kepalanya. Semua hal baik pada pria itu telah berubah menjadi abu. Dia tidak menjarah tas itu. Dia tidak terbiasa dengan itu. Di kokpit Eternal, Jian Guixu dan murid eselon atas masih tercengang. Pertukaran barusan belum lama. Setiap gerakan Kiara King telah meledak dengan energi yang menghancurkan bumi, membuat mereka takut sampai mati. Namun, pria yang begitu kuat telah mati di tangan Patriark. Alam semesta atas, Jian Guixu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kami diselamatkan. Sebelumnya, dia tidak yakin apakah Jun Changqiao, yang mewarisi pedang surgawi Xuanyuan, memiliki kemampuan untuk bertarung melawan naga langit divisi 8. Sekarang hasilnya telah diputuskan, sama sekali, tidak ada tekanan. Langit, itu benar-benar akan menyala. Setelah kembali ke kokpit, Jun Changqiao berkata, ini pertama kalinya saya menggunakannya. Saya masih sedikit berkarat. Sudut mulut Jian Guixu berkedut. Dia sangat tidak terbiasa dengan itu sehingga dia membunuh Galuh King. Jika dia bertemu Raja Doral, atau raja-raja lain, tidakkah dia bisa menghadapi mereka dengan mudah? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah menandatangani kontrak seumur hidup dengan pedang Dewa Xuanyuan dan didukung oleh jiwa roh senjata Si Jingxuan, kecakapan pertempuran Jun Changqiao meroket. Dia bahkan bisa diklasifikasikan sebagai ahli tahap warisan surgawi kelas atas. Kasihan, Tuan Istana Si terbang keluar. Segera, dia menjadi rahasia surga yang rendah. Sebelumnya, saya mendapat bantuan dari Mawar Bunga. Hari ini, saya mendapat bantuan dari Si Jingxuan. Sistem tidak bisa menahan nafas, di belakang setiap pria yang sukses adalah seorang wanita. Pepatah ini memang benar. Kekal terlempar melalui alam semesta yang luas. Karena dia memiliki pedang ketuhanan Xuanyuan, Jun Changqiao menjadi lebih berani. Dia tidak lagi bersembunyi dan berjalan menuju lokasi final Perang Suci Semesta. Berbicara tentang Perang Suci Semesta, hanya tinggal setengah tahun lagi. Target utama Kaisar Iblis Langit adalah cabang Ashen Cloud, jadi situasi di sini sangat bergejolak. Cabang lainnya relatif tenang, dan para jenius sudah berangkat. Setiap orang kurang lebih telah mendengar tentang tindakan Kaisar Iblis Langit baru-baru ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, sebelum bahaya benar-benar menimpa kepala mereka, mereka hanya bisa berdoa agar mereka bisa selamat. Saat sarang dibalik, tidak ada telur yang bisa tetap utuh. Para prajurit dari seluruh alam semesta atas tidak memiliki keberanian untuk melawan, yang memungkinkan Kaisar Iblis Langit menjadi lebih kuat setelah invasi dan penindasan berulang kali. Tentu saja, masih ada secercah cahaya di kegelapan. Berbagai organisasi besar telah bergerak. Mereka bersumpah untuk melawan sampai akhir dan tidak tunduk pada Kaisar Iblis Langit.
Senior, dalam perjalanan ke final, Jun Changqiao bingung. Karena kamu dan organisasi lain sudah lama tidak menyukai Kaisar Iblis Langit, mengapa kamu tiba-tiba berkumpul untuk melawan? Pertanyaan ini tidak hanya mengganggunya, tetapi juga Gu Tianxing. Kekuatan Kaisar Iblis Langit tidak datang dalam semalam. Dia tumbuh melalui invasi dan ekspansi terus-menerus. Berbagai cabang dan pesawat menjauh dari bahaya atau menjauh dari bahaya. Ini telah menjadi hukum. Sekarang, ada begitu banyak organisasi perlawanan di seluruh alam semesta. Kalau dipikir-pikir, pasti ada yang mencurigakan. Mendesah. Jian Guixu meminum seteguk sup dan berkata, ceritanya panjang. Kalau begitu mari kita membuatnya sederhana. Senior Sword Saint hampir tersedak. Jun, Patriark. Dia mengelus dadanya dan berkata, alam semesta atas sedang menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Telinga Jun Changqiao meninggi. Jian Guixu terdiam sesaat, lalu berkata, kesempatan yang disebutkan oleh Wei Buzi. Wei Buzi lagi. Sejak Jun Changqiao meninggalkan alam atas untuk menjelajahi alam semesta atas, dia selalu mendengar orang lain menyebutkannya, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Orang ini meninggalkan ramalan. Jian Guixu berkata, segera, alam semesta akan menarik bencana. Jika setiap orang dapat secara aktif merespons dan berpartisipasi, mereka dapat mencuri keberuntungan darinya dan memiliki kesempatan untuk melangkah ke jalan kehidupan yang kekal. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, senior berarti Kaisar Iblis Langit adalah bencana ini, dan karena ramalan Wei Buzi, semua orang menunggu dan menonton. Menunggu apa yang disebut keberuntungan muncul. Petik 2. Betul sekali, kata Jian Guixu. Jun Changqiao berkata dengan jijik, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya suatu negara. Demi apa yang disebut keberuntungan, mereka membiarkan Kaisar Iblis Langit merusak alam semesta. Benar-benar tercela. Tidak ada jalan lain. Jian Guixu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua memiliki hati untuk mengejar hidup yang kekal. Kaisar Iblis Langit menimbulkan masalah, tetapi mereka acuh tak acuh. Faktanya, mereka membantu tiran. Bahkan jika mereka benar-benar memperoleh kehidupan abadi di masa depan, rasa bersalah akan menemani mereka untuk waktu yang lama, kata Jun Changqiao. Mata Jian Guixu dipenuhi rasa malu. Meski tak mau mengakuinya, nyatanya ia juga memiliki obsesi hidup abadi di dalam hatinya. Senior hanya berbicara tentang keberuntungan, tetapi kamu belum mengatakan apa-apa tentang peluang. Jun Changqiao tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Tuan Wei Buzi pernah berkata bahwa segera, seseorang yang dapat mengubah struktur alam semesta akan muncul. Itu adalah kesempatan bagi banyak pembangkit tenaga listrik. Jika kita dapat membantunya dengan segenap kekuatan kita dan membantunya menciptakan era baru, kita akan diberkati dengan keberuntungan, kata Jian Guixu. Orang yang bisa mengubah alam semesta telah muncul. Siapa ini? Aku tidak tahu, Jun Changqiao terdiam. Setelah meminta begitu lama, itu setara dengan tidak bertanya. Sebenarnya, Jian Guixu menatapnya dan berkata dengan ekspresi serius, aku punya tebakan. Orang yang bisa mengubah alam semesta haruslah Jun Patriark. Saya, tidak hanya Patriark Jun mewarisi wasiat senior Gu, tapi dia juga menggunakan pedang surgawi Suanyuan untuk membunuh salah satu dari 8 divisi naga langit. Ini adalah bukti terbaik. Jian Guixu tidak tahu. Namun, jika dia punya pilihan, dia berharap Jun Changqiao dapat mengubah alam semesta dan menghancurkan Kaisar Iblis Langit untuk memberi manfaat bagi alam semesta atas. Oh, benar. Jian Guixu berkata, saat ini, orang yang paling mungkin mengubah alam semesta adalah Night King dari Night King Alliance. Senior mengenal Night King. Belum pernah melihatnya, tapi aku pernah mendengarnya. Kepala keluarga. Saat keduanya berbicara, suara sangguan Sinyao terdengar. Kami telah berhasil bergabung dengan 8 alam desolate. Kami akan mencapai alam Tianluo di mana final perang suci semesta akan diadakan dalam waktu sekitar 3 hari. Mendengar ini, Jian Guixu menghela nafas lega dan berkata, kita akan aman untuk saat ini saat kita mencapai galaksi tempat final akan diadakan. Apakah Kaisar Iblis Langit tidak berani datang? Final perang suci semesta akan segera dimulai. Pembangkit kekuatan teratas dari elemen lain seharusnya sudah berkumpul sekarang. Tidak peduli seberapa sombongnya Kaisar Iblis Langit, dia tidak akan berani membuat masalah secara terbuka. Bagus. Jun Changqiao melihat melalui jendela ke bintang-bintang di kejauhan. Dia tersenyum dan berkata, saya bisa menyaksikan murid saya memenangkan kejuaraan dengan damai. Surga Dunia Luo, salah satu pesawat kelas 1 Bahuang yang lebih terkenal. Sekarang, bahkan lebih terkenal karena Perang Suci Semesta ke-11 akan diadakan di sini. Pada saat ini,
Kontestan dengan mimpi di hati mereka bergegas dari segala arah. Begitu mereka memasuki kota utama, mereka melihat kuali perunggu dengan tulisan, juara, terukir di tengah kota. Betul sekali. Ini adalah trofi untuk final Perang Suci Semesta. Kakak senior, seorang peserta berkata dengan semangat, melihat kuali perunggu ini, darah saya seperti terbakar. Pria yang dipanggil kakak laki-laki itu mengepalkan tinjunya dan berkata, aku sangat menantikannya. Ada banyak peserta yang memasuki kota surga Luo. Mereka semua berhenti dan melihat trofi dengan mata membara, membayangkan mereka bisa menang. Oh, 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 saat semua orang melihat kuali perunggu, sebuah melodi aneh terdengar dari belakang mereka. Mereka semua menoleh ke belakang dengan kaget. Di gerbang kota, Ye Xingchen, mengenakan kacamata hitam, berjalan dengan sistem suara anti-sihir yang dimodifikasi di bahunya. Dia berdiri dengan bangga seperti pengawal profesional. Aku masih pemuda yang sama dari sebelumnya. Aku tidak berubah sama sekali. Waktu hanyalah ujian. Keyakinan yang tertanam di hatiku tidak berkurang sedikit pun. Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya yang lain keluar satu demi satu. Mereka mengenakan seragam sekolah generasi kedua dan mengenakan kacamata hitam. Ekspresi serius muncul di wajah mereka. Mulut semua orang berkedut. Apakah orang-orang aneh ini sakit kepala? Sua, pada saat ini, jubah melintas di layar. Jun Changqiao masuk dengan angkuh. Dia berdiri di depan muridnya dan menunjuk ke kuali perunggu di tengah. Trofi ini, sekte sepanjang masa saya menginginkannya. Suara, nada, sombong sekali. Semua kekuatan dan peserta memandangnya dengan jijik. Mereka tidak bisa disalahkan. Gou Sheng terlalu sombong. Jika ini tidak bisa membuat marah semua orang, maka tidak ada keadilan. Jian Guixu, yang mengikuti di belakang, memasang wajah putus asa. Keluar saja. Kenapa dia harus begitu mencolok? Dia benar-benar meminta pemukulan. Gu Tianxing menyatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan ini. Sekte sepanjang masa. Sebuah sekte dengan hanya beberapa lusin murid. Saya mendengar bahwa Kaisar Iblis Langit telah menargetkan cabang awan biru baru-baru ini. Saya tidak berharap dia masih berani berpartisipasi dalam final Perang Suci Alam Semesta. Beberapa tokoh besar yang akrab dengan situasi baru-baru ini mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Terus terang, jika dia berada di Departemen Changyun, sekte sepanjang masa benar-benar dihormati. Lagi pula, dalam 10 perang suci sebelumnya, tidak ada satu sekte pun yang dapat mengirim begitu banyak murid ke final. Namun, dia meninggalkan Departemen Changyun. Meskipun ada orang yang telah mendengar tentang perbuatan sekte sepanjang masa, mereka tidak mengambil hati. Mereka bahkan curiga bahwa itu karena tidak ada orang lain yang tersisa sehingga sekte telah memonopoli slot kemajuan. Satu galaksi, satu pesawat. 100 bunga bersaing dalam keindahan adalah bukti kekuatan mereka. Dimonopoli oleh sekte jelas merupakan sebuah tragedi. Ayo pergi. Jun Changqiao menjentikkan jarinya. Aku masih pemuda yang sama dari sebelumnya, melodi yang indah terdengar di kota dan baru berhenti ketika mencapai penginapan tertentu. Pintu masuk Jun Changqiao yang mencolok hanyalah selingan kecil, jadi tidak ada yang mengambil hati. Sebaliknya, mereka masing-masing menemukan tempat tinggal mereka sendiri dan diam-diam menunggu dimulainya babak final. Sementara itu, semakin banyak peserta memasuki kota Tianluo. Pantas saja Jian Guixu berani mengatakan bahwa Kaisar Iblis Langit tidak akan datang untuk menimbulkan masalah. Jutaan pembangkit tenaga listrik telah berkumpul di kota. Belum lagi alam ramalan setengah langkah, bahkan alam ramalan bisa dilihat di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa kekuatan teratas dari alam semesta atas telah berkumpul. Kecuali kepalanya ditendang keledai. Atau dia benar-benar ingin menjadi musuh seluruh alam semesta atas. Kalau tidak, betapapun bodohnya Kaisar Iblis Langit, dia tidak akan berani menimbulkan masalah pada titik ini. Senior, Jun Changqiao bersandar ke jendela ruang tamu dan bisa melihat kuali perunggu di area tengah. Dia bertanya, piala ini sangat biasa. Membawa murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius seperti itu pertama untuk ketenaran dan kedua untuk hadiah. Semakin biasa sesuatu, semakin banyak rahasia yang disembunyikannya, kata Jian Guixu. Oh, Jun Changqiao terkejut. Ada rahasia di kuali ini. Jian Guixu menuangkan secangkir teh dan berkata, Jun Patriark, apakah kamu tahu asal-muasal perang suci? Aku tidak tahu. Jun Changqiao sepertinya menyadari bahwa dia akan menjelaskannya kepadanya, jadi dia duduk tegak dan mengangkat kedua telinga anjingnya. Ratusan ribu tahun yang lalu, Jian Guixu menyesap tehnya dan berkata, legenda satu generasi, Senior Seven Profound, melangkah ke jalan kehidupan abadi. Jun Changqiao,
yang masih diam-diam mengeluh bahwa topiknya ratusan ribu tahun yang lalu, langsung menjadi serius ketika mendengar senior Seven Profound. Dari dulu, dia tidak pernah kembali. Banyak orang menduga bahwa dia telah memasuki tanah kehidupan abadi. Lalu, Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Guixu meletakkan cangkir teh dan berkata, bertahun-tahun kemudian, seseorang mengeluarkan kuali perunggu dengan kata-kata aneh terukir di atasnya. Apa yang tertulis di atasnya? Kuali perunggu dibuat dengan darah dan keringatku. Jika seorang junior dapat membongkar misterinya, mereka akan dapat melangkah ke jalan kehidupan abadi dan mengikuti jejakku dalam mengejar kehidupan abadi. Jian Guixu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ditandatangani oleh 7 penguasa suci yang mendalam. Ada hal seperti itu. Jun Changqiao terkejut. Jian Guixu berkata, orang itu mengaku sebagai pelayan senior Seven Profound dan mengorganisir perang suci alam semesta pertama dengan banyak kekuatan. Aturannya adalah hanya pemenang terakhir yang dapat melihat misteri di dalam kuali perunggu. Itu telah diadakan 10 kali sejak saat itu. Tidak ada yang mencoba merebutnya. Kuali yang berisi rahasia memasuki jalan kehidupan abadi pasti akan membuat para ahli alam semesta atas menjadi gila. Seseorang mencoba merebutnya. Jian Guixu berkata, tapi mereka semua gagal. Gagal? Maksud kamu apa? Jun Changqiao bingung. Jian Guixu memandang keluar jendela ke kuali perunggu di area tengah dan berkata, benda ini hanya akan ada di tempat yang tetap, dan tidak ada yang bisa memindahkannya. Hanya sang juara yang memiliki waktu 100 tahun untuk memahaminya, dan kapan saatnya habis, ia akan kembali ke tempat asalnya. Misterius sekali. Seseorang mencoba merebut kuali. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di luar. Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa lusinan pria bertopeng berbaju hitam terbang keluar kota dengan kuali di tangan mereka. Meski para seniman bela diri yang berdiri di jalanan berteriak, tidak ada yang mengejar mereka. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Beraninya mereka mencuri di siang bolong, Jun Changqiao hendak bangun dan bergegas keluar, tapi adegan selanjutnya benar-benar membuatnya merasa sedikit ragu. Berdengung, lusinan pria berbaju hitam hendak terbang keluar kota ketika kuali yang mereka seret tiba-tiba bergetar dan menghilang ke udara tipis, muncul di peron area tengah. Brengsek, Jun Changqiao berkata dengan heran, itu benar-benar dapat kembali ke tempat asalnya. Jian Guixu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang tidak percaya dan mencoba mencurinya berulang kali, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Tidak bisakah aku memasukkannya ke dalam Space Ring? Tidak, menutupnya dengan susunan dan mengambilnya. Tidak, Jun Changqiao terdiam dan bergumam di dalam hatinya, sayang sekali kuali perunggu tidak muncul di sistem store. Kalau tidak, aku akan melakukan perjalanan satu arah. Kaisar Iblis Surgawi ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak di bagian atas suaranya. Jun Changqiao menyebarkan pikirannya ke gerbang kota dan melihat sekelompok prajurit muram berjalan masuk. Dia segera meraung ke arah Jian Guixu, senior, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak berani datang? Jian Guixu berkata, apakah saya mengatakan itu? Dia ada di sini. Dia datang bersama anak buahnya di atas awan. Namun, orang ini masih misterius, dan susunannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, mengapa dia mengira itu adalah Kaisar Iblis Langit? Karena anak muda yang mengikuti di belakang semuanya adalah anak angkatnya, dan mereka semua adalah pemenang kompetisi resmi galaksi besar. Ada banyak orang. Total ada 81. Di antara mereka, 80 dari mereka memenangkan kompetisi resmi, dan hanya satu yang nyaris mencapai final. Ling Li berjalan di belakang dengan kepala tertunduk, tapi matanya yang dingin mengandung kebencian. Sebagai anak angkat yang paling berharga dari ayah angkatnya, dia seharusnya menjadi yang paling dekat dengannya dalam situasi ini, tetapi karena dia tidak memenangkan kompetisi resmi jurusan Changyun, dia diatur untuk berada di belakang, seperti eksistensi marginal. Sekte sepanjang masa. Ling Li mengepalkan tinjunya dan berkata dengan memilukan di dalam hatinya, kamu membuatku kehilangan kepercayaan ayah angkatku, membuatku kehilangan kekasihku, aku pasti akan membalasmu 100 kali, 1000 kali. Sejujurnya, dipinggirkan oleh Kaisar Iblis Langit memang ada hubungannya dengan sekte sepanjang masa. Namun, agak tidak masuk akal menyalahkan orang lain karena kehilangan wanita yang dicintainya. Ketika Kaisar Iblis Langit tiba, semua pejalan kaki menghindarinya. Mata mereka penuh ketakutan, karena takut mereka akan memprovokasi dia secara tidak sengaja. Jangan salahkan mereka karena takut. Bahkan Jun Changqiao menahan napas saat ini dan menggunakan teknik kultivasi tersembunyi. Betapa sombongnya dia barusan adalah betapa patuhnya dia sekarang.
Tentu saja, Jun Changqiao tidak takut pada Kaisar Iblis Langit. Hal utama adalah dia menghancurkan salah satu doppelganger orang itu dan membunuh Raja Jialuo dari Naga Langit Divisi 8. Kebencian di antara mereka bisa digambarkan sebagai tidak dapat didamaikan. Final akan segera dimulai, dan tidak perlu ada konflik saat ini. Entah Anda percaya atau tidak, saya tetap percaya penjelasan ini. Jun Patriark, jangan khawatir. Jian Guixu berkata, itu seharusnya doppelgangernya, bukan tubuh aslinya. Jun Changqiao terdiam. Orang ini punya banyak doppelganger. Sejauh yang saya tahu, kata Jian Guixu, Kaisar Iblis Langit memupuk seni merebut yang dan membalikkan yin, dan telah mengumpulkan setidaknya 4 doppelganger. Jun Changqiao melolong dalam hatinya, aku sangat iri. Dia juga memiliki doppelganger, tapi mereka tidak lebih dari mengandalkan seni 1000 bayangan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi, yang baru saja memasuki kota, berhenti. Tatapan dinginnya melewati jalan-jalan dan mengunci penginapan tempat Jun Changqiao menginap. Apakah kita sudah ketahuan? Jantung Gou Sheng berdebar kencang. Pedang kembali ke reruntuhan. Suara dingin Kaisar Iblis Surgawi terdengar, kamu juga di sini. Dia tidak terekspos, tapi senior Sword Saint terekspos. Perang suci semesta adalah peristiwa terbesar di alam semesta atas. Tentu saja, saya akan datang dan melihatnya, jawab Jian Guixu dengan tenang. Dia sebenarnya cukup khawatir pihak lain akan mengabaikan statusnya dan bergerak di kota. Kalau begitu, Kaisar Tianma berkata, Patriark Sekte sepanjang masa seharusnya bersamamu, kan? Beberapa kata terakhir diucapkan dengan suara yang sangat rendah, memberi orang perasaan bahwa dia sengaja menekan amarah di dalam hatinya. Retakan. Mendengar kata-kata, Sekte sepanjang masa, Ling Li mengepalkan tinjunya, matanya memerah. Hahaha. Saat ini, tawa hangat datang dari penginapan. Kaisar Iblis Langit, ini kedua kalinya kita bertemu, kan? Senior Sword Saint telah terungkap, jadi Jun Changqiao tidak perlu bersembunyi lagi. Mendengar suara yang bisa dengan mudah membuat orang marah, mata Kaisar Iblis Langit suram dan tidak pasti, terkadang niat membunuh melintas, dan terkadang amarah melintas. Seiring dengan ketidakstabilan emosinya, aura iblis yang mengerikan menyebar. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya. Jalan ini, kota ini, sepertinya telah berubah menjadi neraka. Jun Changqiao juga merasakannya, sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati, klon ini lebih kuat daripada yang dibunuh oleh Raja Kera. Kaisar Iblis Langit. Saat ini, beberapa sosok terbang dari jauh. Pria pirang yang memimpin menekan rasa takut di hatinya dan berkata, ini adalah tempat final perang suci semesta, tolong kendalikan emosimu dan jangan bertindak sembarangan. Putra angkat yang berdiri di sebelah Sky Devil Emperor memiringkan kepalanya dan berkata, kamu tidak berhak berbicara di sini, nyahlah. Setelah memasuki kota, Jun Changqiao bersikap arogan. Tapi dibandingkan dengan anak angkat ini, apakah itu aura atau tindakannya, dia langsung kalah. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, dan akan selalu ada orang yang kuat di antara yang kuat. Tentu saja, putra angkat lainnya di belakangnya juga tidak tinggal diam. Mereka semua maju selangkah, entah menggelengkan kepala atau menggosok telapak tangan, terlihat sangat kuat. Kaisar Iblis Langit mengangkat tangannya. Semua putra angkat kembali ke posisi semula. Tolong jangan salah paham. Kaisar Iblis Langit tersenyum dingin, Kaisar ini ada di sini untuk membawa putra angkat untuk berpartisipasi di final, bukan untuk menimbulkan masalah. Setelah mengatakan itu, aura iblis di sekitarnya dengan cepat menyatu. Orang-orang yang lewat merasa lega dan kemudian menghela nafas lega. Karena kamu di sini untuk berpartisipasi di final, harap patuhi aturan kompetisi. Pria pirang itu menangkupkan tangannya dan berkata, betis dan perutnya masih gemetar hebat. Kaisarku, saat ini, seorang bawahan datang dan berkata, ruang tamu sudah diatur, silakan ikuti saya. Kaisar Iblis Langit mengangguk dan memimpin sekelompok anak angkat. Dalam perjalanan, dia tidak melihat penginapan tempat tinggal Jun Changqiao, seolah-olah dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam final perang suci semesta. Jun Changqiao bersandar di sandaran kursi dan meletakkan tangan kanannya di dada. Meskipun dia berbicara dengan Kaisar Iblis Surgawi dengan santai, dia sebenarnya berada di bawah banyak tekanan. Jun Patriark, Jian Guixu berkata, apakah Anda tahu mengapa Kaisar Iblis Langit ingin putra angkatnya berpartisipasi? Jun Changqiao tanpa sadar melihat kuali perunggu yang didirikan di luar dan berkata, mungkinkah dia juga ingin membongkar rahasia di dalamnya? Iya, Jian Guixu mengangguk. Karena kuali ini ditinggalkan oleh senior Kixuan, pasti ada kesempatan untuk memasuki jalan kehidupan kekal.
Jika dia diizinkan untuk mendapatkan misteri di dalamnya, alam semesta atas pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, kata Jun Changqiao. Jadi apakah kita bisa menghentikan putra angkatnya memenangkan kejuaraan atau tidak? Kita hanya bisa mengandalkan murid-murid Jun Patriark, kata Jian Guixu. Jun Changqiao berkata, junior akan membuat mereka melakukan yang terbaik. Jika dia melawan Kaisar Iblis Langit sendirian, Gou Sheng pasti tidak akan percaya diri. Namun, jika dia membiarkan murid-muridnya melawan putra angkatnya, itu akan jauh lebih mudah. Tanpa dukungan dari berbagai faktor, Jun Changqiao tidak lebih dari seorang prajurit Fate Realm rendahan. Dia jauh dari kata tak terkalahkan. Namun, dia memang memiliki kelebihannya. Setiap murid sektenya berbakat, dan kata-katanya sangat enak didengar. Apa itu sekte? Itu mewakili sebuah tim, sebuah kolektif. Jun Changqiao harus mengandalkan cheat untuk menangani semuanya, sementara murid-muridnya hanya bisa bersorak dari pinggir lapangan. Tidak, mereka perlu membuktikan diri. Perang suci semesta ini adalah panggung untuk membuktikan diri. Alam rahasia langit mungkin. Hah, hah. Xiao Ziji membungkuk dengan tangan tergantung di sisinya, rambutnya acak-acakan, dan napasnya terengah-engah, terlihat sangat lemah. Jiwa Xiang Yu berjalan mendekat. Xiao Ziji tersenyum dan berkata, aku, kalah lagi. Tidak, Xiang Yu berkata, kamu menang. Saya menang. Mata Xiao Ziji dipenuhi dengan keterkejutan. Xiang Yu meletakkan tangan di bahunya dan berkata, aku, Tiran Cubarat, akan mengikutimu ke medan perang. Hah, 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 hah. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, benar-benar menyelimuti Xiao Ziji, dan kemudian memulai penandatanganan kontrak jiwa heroik yang agak panjang. Di daerah lain, Su Xiaomo menangkupkan tinjunya dan berkata, senior, tolong bantu aku. Alasan, meskipun senior sudah tua, kamu yang paling berani dan tak terkalahkan. Hahaha. Huang Zong, yang sedang duduk di hutan, mengangkat pedangnya dan tertawa keras, orang tua ini suka mendengar kata-katamu, final akan segera dimulai. Semua murid sekte sepanjang masa yang berpartisipasi dalam kompetisi masih bekerja keras untuk berkultivasi. Pada saat ini, mereka tidak hanya memikul tanggung jawab untuk membawa kehormatan bagi sekte tersebut, tetapi mereka juga memiliki misi untuk menghentikan putra angkat Kaisar Iblis Langit memenangkan kejuaraan.